Wati Ningsih membuka pintu dan terhuyung mundur. Di ambang pintu berdiri putrinya, atau lebih tepatnya, bukan berdiri, melainkan berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh. Wajah Dewi Lestari bersimbah darah. Bibirnya sobek. Di bawah matanya, memar ungu kehitaman mulai membengkak. Gaunnya robek di bagian bahu, stokingnya compang camping. "Ibu," bisiknya, lalu tubuhnya mulai merosot. Wati Ningsih sigap menopang tubuh putrinya, menariknya masuk ke dalam apartemen, dan mendudukkannya di sofa. Tangannya tidak gemetar. Selama 54 tahun hidupnya, ia telah belajar mengendalikan diri. Namun di dalam dadanya, gelombang amarah sedingin es mulai membuncah. Amarah yang sudah sangat lama tidak ia rasakan. "Siapa?" tanyanya singkat, sambil menyeka darah dengan handuk basah. Dewi mengangkat wajahnya. Satu matanya sudah membengkak, hanya menyisakan celah sempit. "Ibu mertuaku. Ibu Ingrid bilang aku aib bagi keluarga mereka, bahwa aku tidak pantas menyandang nama keluarga mereka." Wati Ningsih terdiam sejenak, lalu dengan hati-hati meletakkan handuk, bangkit, dan berjalan ke jendela. Di luar kaca, senja bulan Oktober yang kering sedang terbakar, membanjiri ruangan dengan cahaya merah keunguan. Ia menatap senja itu dan berpikir tentang betapa lama ia bersembunyi, betapa gigih ia membangun kehidupannya yang tenang dan sederhana, betapa ia telah meninggalkan semua yang ada sebelumnya. 28 tahun, hampir 30. Dan sekarang, seorang perempuan entah dari mana berani mengangkat tangan pada putrinya. Wati Ningsih mengeluarkan ponselnya. Sebuah ponsel jadul model tombol. Ia tidak pernah terbiasa dengan ponsel pintar. Ia menemukan satu-satunya nomor di kontak yang tidak pernah ia hubungi selama bertahun-tahun. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung. Kedua, ketiga, "Halo." Suara di seberang sana terdengar tua, serak, tetapi masih kuat. "Ayah," kata Wati Ningsih, dan ruangan itu seolah menjadi dingin. "Saatnya mengingatkan kota ini siapa nama keluarga kita." Hening yang panjang, lalu desahan pelan. "Ceritakan." Dewi, menahan perih dan air mata, menatap ibunya. Ia belum pernah, sama sekali belum pernah, mendengar ibunya berbicara dengan nada seperti itu, dan belum pernah melihat sorot mata seperti itu. Ini bukan ibunya, guru musik yang pendiam yang takut meninggikan suara pada murid-muridnya yang bandel. Ini adalah perempuan yang sama sekali berbeda. "Ibu, apa yang terjadi?" Wati Ningsih menyelesaikan percakapan, menyimpan ponselnya, dan berbalik menghadap putrinya. Di wajahnya muncul ekspresi yang belum pernah Dewi lihat sebelumnya, campuran antara kelembutan dan tekad sedingin es. "Dewi sayang, sekarang ibu obati lukamu, lalu kita minum teh, dan setelah itu ibu akan menceritakan sesuatu padamu, sesuatu yang seharusnya sudah ibu ceritakan sejak lama." Ia duduk di samping putrinya, menggenggam tangannya. Tangan itu dingin dan gemetar. "Kau tahu kakekmu meninggal saat kau berumur 5 tahun. Begitu yang ibu katakan padamu, itu lebih mudah." Tapi kenyataannya, Wati Ningsih terdiam, mencari kata-kata yang tepat. Kenyataannya adalah dia masih hidup, dan namanya Baskoro Adiwijaya. Dewi mengerutkan kening, meringis menahan sakit di bibirnya yang sobek. Nama itu terasa akrab. Ia pernah mendengarnya di suatu tempat, dalam konteks yang berhubungan dengan kota ini, dengan sejarahnya. "Adiwijaya? Baskoro Adiwijaya yang..." Ya, ibunya membenarkan dengan suara pelan. "Mantan jaksa agung di era Orde Baru, lalu menjadi pemilik separuh perusahaan di kota ini, orang yang di tahun 90-an disebut sang penguasa." "Ayahku, kakekmu." Dewi bersandar di sofa. Kepalanya pening, entah karena pukulan atau karena apa yang baru saja ia dengar. Tapi kenapa ibu tidak pernah cerita? Wati Ningsih bangkit, berjalan mondar-mandir di ruangan. Langkahnya senyap, kebiasaan yang mendarah daging sejak kecil. "Karena ibu ingin kehidupan yang normal untuk diriku, untukmu. Kau tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi putri dari orang seperti itu. Pengawal, pengawasan, ancaman terus-menerus. Saat usiaku 20 tahun, ibu bertemu ayahmu, seorang insinyur biasa. Dia tidak tahu siapa ibu, dan dia mencintai ibu, hanya Wati. Bukan Putri Adiwijaya. Dan ibu melarikan diri. Ayah, dia tidak memaafkan. Tidak langsung, tapi seiring waktu dia menerima keputusanku. Kami sepakat bahwa ibu akan menjalani hidupku, dan dia hidupnya. Dia membantu dari jauh, secara anonim, membayar biaya kuliahmu, meskipun kau pikir itu beasiswa, tapi kami tidak pernah berkomunikasi langsung. Sampai hari ini." Ia berbalik menghadap putrinya. "Ingrid Prawirohardjo, ibu sudah mencari tahu tentangnya saat kau akan menikah. Perempuan itu, dia bukan sekadar ibu mertua yang jahat. Dia berbahaya. Tapi ibu diam, karena kau bahagia. Karena Bagus tampak seperti pria yang baik. Karena ibu berharap semuanya akan baik-baik saja." "Lalu sekarang apa?" tanya Dewi dengan suara serak. "Sekarang," Wati Ningsih tersenyum,
dan senyum itu sama sekali tidak ramah. Sekarang, ibu mertuamu akan tahu apa artinya menyentuh cucu Baskoro Adiwijaya. Itu terjadi 3 jam yang lalu, malam biasa, makan malam biasa di rumah keluarga Prawiroharjo. Dewi datang bersama Anissa. Putrinya yang berusia 3 tahun merindukan kakek dan neneknya, sementara Bagus masih lembur di kantor. 1 jam pertama berjalan normal. Anissa bermain di ruang tamu, Dewi membantu menata meja makan. Bapak Heru Prawiroharjo, ayah mertuanya, seperti biasa, duduk di ruang kerjanya mengurus dokumen. Lalu, Ibu Ingrid memanggilnya ke kamarnya untuk bicara. Dewi menurut. Ia selalu berusaha akur dengan ibu mertuanya. Meskipun sejak hari pertama wanita itu menunjukkan bahwa ia tidak menyukai menantunya. Terlalu sederhana, terlalu miskin, tidak ada apa-apanya, tidak sepadan dengan putranya, pewaris bisnis yang sedang berkembang. Tutup pintunya, perintah ibu mertuanya. Dewi menutup pintu. Ibu Ingrid berdiri di dekat jendela, membelakanginya. Tinggi, tegap, dalam balutan daster sutra yang mahal. Rambutnya yang mulai beruban ditata rapi. Bahkan di rumah, ia tampak seolah siap naik ke panggung. Kau tahu sudah berapa lama aku bersabar? Ibu mertuanya memulai, tanpa berbalik. 4 tahun. 4 tahun aku melihat putraku menyia-nyiakan hidupnya untukmu. Ibu Ingrid, saya tidak mengerti. Diam. Ibu mertuanya berbalik dengan kasar. Wajahnya yang biasanya dingin dan cantik kini dipenuhi kebencian. 4 tahun kau menguras uangnya. 4 tahun kau mempermalukan keluarga kami. Seorang arsiparis tikus perpustakaan, kau pikir aku tidak tahu asal-usulmu. Ibumu guru miskin, ayahmu entah siapa. Dan kau berani-beraninya melahirkan anak untuk putraku? Dewi mundur selangkah. Ia terbiasa dengan sikap dingin ibu mertuanya, dengan sindiran-sindirannya. Tetapi ia tidak menyangka akan ada agresi terbuka seperti ini. Anissa. Cucu ibu. Anissa. Aib keluarga kami. Jerit Ibu Ingrid. Sama sepertimu. Dan hari ini, akan kuakhiri semua ini. Bagus sudah menandatangani surat-suratnya. Besok kalian akan bercerai, anak itu akan tinggal bersama kami, dan kau akan ditendang ke jalanan tanpa sepeser pun, karena aku sudah menemukan caranya. Ia mengeluarkan sebuah map dari belakang punggungnya. Lihat ini. Ini surat keterangan dari psikiater kenalanku, tentang kejiwaanmu yang tidak stabil, tentang kau yang berbahaya bagi anak. 1 telepon dariku, dan kau akan dikurung di rumah sakit jiwa, paham? Dewi merasa bumi berputar di bawah kakinya. Ini gila, benar-benar gila. Tapi wajah ibu mertuanya serius, ia tidak bercanda. Ibu tidak bisa melakukan ini, Bagus tidak akan pernah setuju. Ibu Ingrid tertawa. Tawa itu lebih menakutkan dari jeritan manapun. Bagus, anakku. Dia akan melakukan apapun yang kukatakan. Selalu begitu. Kau pikir kau berarti? Kau bukan siapa-siapa, tidak ada artinya. Dan sekarang kau akan keluar dari rumah ini dan tidak akan pernah kembali lagi, baik pada suamimu maupun putrimu. Kalau tidak, saya tidak akan pergi tanpa Anissa. Itu diucapkan dengan pelan, tapi tegas. Dewi sendiri terkejut dengan suaranya. Ibu mertuanya membeku, lalu perlahan mendekat, sangat dekat. Dewi bisa mencium aroma parfumnya yang manis dan memabukkan. Apa katamu? Saya tidak akan pergi tanpa putri saya. Saya tidak akan menandatangani surat apapun. Ibu tidak punya hak. Pukulan itu datang tiba-tiba. Telapak tangan ibu mertuanya yang berat menghantam wajahnya dengan begitu keras hingga Dewi terlempar ke dinding. Kepalanya berdengung. Ia mencoba bangkit, tetapi Ibu Ingrid sudah berada di dekatnya. Berani-beraninya kau melawanku? Pukulan kedua, ketiga. Dewi mencoba melindungi diri dengan tangan, tetapi ibu mertuanya memukul dengan amarah primitif, seolah kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya menemukan pelampiasan. Kau bukan siapa-siapa, sampah. Setiap kata adalah pukulan. Dewi jatuh berlutut, mencoba melindungi kepalanya. Gaunnya robek di bahu. Ia bisa merasakan darah asin, hangat di bibirnya. Lalu, sama tiba-tibanya seperti dimulai, semuanya berakhir. Ibu Ingrid mundur, terengah-engah, tatanan rambutnya yang sempurna berantakan. Dasternya kusut. Pergi, desisnya. Kalau kau cerita pada siapapun, akan kuhancurkan kau. Aku punya koneksi yang bahkan tidak bisa kau bayangkan. Aku bisa membuatmu menghilang selamanya. Mengerti? Dewi tidak ingat bagaimana ia keluar dari rumah itu, bagaimana ia menempuh perjalanan melintasi kota ke rumah ibunya. Yang tersisa dalam ingatannya hanyalah potongan-potongan gambar, tatapan ngeri seseorang di bus, pantulan wajahnya sendiri di kaca yang gelap, dan ketakutan akan nasib Anissa yang tertinggal di sana. Dan sekarang ia duduk di apartemen ibunya, menempelkan kantong es ke wajahnya, dan mendengarkan kisah yang luar biasa. Kakek, dia benar-benar akan datang?
Wati Ningsih mengangguk. Sudah di jalan, dia tinggal di luar kota, di sebuah villa di Lembang, sekitar 1 jam perjalanan. Dia langsung menelepon sopirnya begitu kita selesai bicara. Dan apa yang akan dia lakukan? Ibunya duduk di sebelahnya, merangkul bahunya dengan hati-hati. Melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, apa yang paling dia kuasai, melindungi keluarganya. Kau tahu, dia selalu berkata, keluarga adalah segalanya. Banyak hal bisa dimaafkan, tapi tidak pengkhianatan terhadap keluarga. Dan apa yang dilakukan wanita itu bukan sekadar pengkhianatan, itu deklarasi perang. Dewi memejamkan mata, kepalanya serasa mau pecah. Semua yang ia yakini selama 4 tahun terakhir hancur berkeping-keping. Ia bertemu Bagus di sebuah pameran naskah kuno. Dewi bekerja sebagai pemandu di sana, dan Bagus datang bersama teman-temannya hanya untuk iseng, begitu pengakuannya nanti. Tapi ia bertahan, bertanya, menatap Dewi, bukan etalase. Dan ketika pameran ditutup, ia menunggu di pintu keluar dengan 2 cangkir kopi. Cara berceritamu menarik sekali, katanya saat itu. Aku tidak pernah menyangka buku-buku tua bisa terasa hidup. Ia tampan, tinggi, tegap, dengan senyum lembut dan mata cokelat yang teduh. Putra dari orang tua kaya, tetapi tanpa kesombongan yang biasanya melekat pada anak-anak orang kaya. Atau begitulah yang Dewi kira. Mereka berpacaran selama setengah tahun, berjalan-jalan di sepanjang Braga, nonton film, mengobrol berjam-jam. Bagus bercerita tentang pekerjaannya. Ia memimpin sebuah divisi di perusahaan konstruksi ayahnya. Dan Dewi melihat bagaimana matanya berbinar ketika ia berbicara tentang proyek-proyek baru. Ia bukan sekadar anak manja. Ia punya mimpi, punya rencana. Ia melamarnya di sebuah taman di bawah pohon beringin favorit mereka. Cincin sederhana, kata-kata sederhana. Aku ingin bersamamu selamanya. Pernikahan mereka sederhana atas permintaan Dewi. Bagus tidak keberatan, Ibu Ingrid yang keberatan. Sangat keberatan. Dewi ingat wajahnya di upacara pernikahan. Topeng batu dengan senyum yang dipaksakan. Ia ingat kata-kata yang diucapkan berbisik ketika mereka hanya berdua sejenak. Jangan pikir ini selamanya. Bagus akan sadar akan kesalahannya. Dan saat itu, wanita itu tidak melanjutkan. Tamu-tamu datang. Tetapi ancaman itu menggantung di udara. Tahun pertama terasa sulit. Mereka tinggal terpisah. Bagus bersikeras, menentang keinginan orang tuanya, tetapi Ibu Ingrid menemukan cara untuk ikut campur. Telepon 10 kali sehari, kunjungan mendadak, kritik terhadap segalanya. Dari cara Dewi memasak hingga cara berpakaiannya. Kau yakin gaun ini cocok untuk makan malam dengan rekan bisnis? Terlalu sederhana, kenapa supnya kurang asin? Bagus suka lebih asin. Kau benar-benar berpikir gaya rambut ini cocok untukmu? Tusukan-tusukan kecil, hari demi hari. Bagus terkadang membela istrinya, terkadang diam. Itu hanya ibu, katanya. Nanti juga terbiasa. Tapi ibunya tidak pernah terbiasa. Ketika Dewi hamil, ibu mertuanya mengamuk, menuntut tes-tes aneh, bersikeras pada dokter-dokter tertentu kenalannya dan mengontrol setiap langkah. Dewi bersabar demi suaminya, demi calon anaknya, bersabar dan diam. Anissa lahir sehat dan kuat. Ibu Ingrid datang ke rumah sakit dengan buket bunga besar, hadiah-hadiah, dan tatapan dingin yang hanya ditujukan untuk Dewi. Semoga gennya dari keluarga kita, katanya. Setelah kelahiran Anissa, keadaan menjadi lebih buruk. Ibu mertuanya menuntut agar cucunya dibawa setiap minggu, lalu lebih sering lagi. Ia mengkritik metode pengasuhan, pengasuh bayi, mainan edukatif. Suatu kali, Dewi mendengar Ibu Ingrid berkata pada Anissa, "Nenek lebih sayang padamu daripada siapapun di dunia ini, lebih dari ibumu." Ingat itu. Anissa baru berusia 1,5 tahun. Ia tidak mengerti apa-apa, tapi Dewi mengerti. Ia mencoba berbicara dengan bagus, suaminya mendengarkan, mengangguk, berjanji akan berbicara dengan ibunya, tetapi tidak ada yang berubah. Perlahan, Dewi mulai menyadari bahwa suaminya semakin sering memihak ibunya, secara tidak langsung. Ia tidak pernah mengatakan secara lugas bahwa istrinya salah, tetapi keheningannya berbicara lebih keras dari kata-kata. Mungkin kita harus lebih sering membawa Anissa, ibu kangen. Mungkin kita harus dengarkan ibu soal taman kanak-kanak, dia punya koneksi bagus, dia tahu mana yang terbaik. Mungkin kita lebaran di rumah orang tua saja, mereka akan tersinggung kalau kita menolak. Dewi setuju, mengalah, bersabar, karena ia mencintai suaminya, karena ia percaya cepat atau lambat suaminya akan mengerti, karena ia terlalu gengsi untuk mengeluh pada ibunya. Dan malam ini, puncak dari konfrontasi selama 4 tahun. Anissa, Dewi tiba-tiba teringat dan jantungnya mencelos karena ngeri, dia tertinggal di sana bersama mereka. "Ibu, aku harus menjemputnya." Wati Ningsih menggeleng. "Tunggu.
Sekarang kau tidak dalam kondisi yang baik, dan pergi ke sana sendirian berbahaya. Kita tunggu ayah. Dia tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia sendirian di sana dengan wanita itu. Ingrid tidak akan menyakiti cucunya. Anissa adalah kartu asnya. Dia tidak sebodoh itu. Dewi ingin membantah, tetapi pada saat itu bel interkom berbunyi. Wati Ningsih bangkit, mendekati gagang telepon. Ya? Wati, ini ayah. Buka. Suara itu serak, sedikit parau, tetapi memancarkan kekuatan dan keyakinan yang begitu besar hingga Dewi tanpa sadar menegakkan punggungnya. Semenit kemudian, pintu terbuka, dan seorang lelaki tua masuk ke apartemen. Usianya mendekati 80, tetapi ia bergerak dengan ringan dan sigap. Tinggi, kurus, dengan rambut putih lebat dan mata abu-abu yang tajam. Pakaiannya sederhana. Kemeja batik lengan panjang, celana kain biasa. Tetapi ada sesuatu dalam postur tubuhnya yang menunjukkan kebiasaan memerintah. Ini adalah orang yang ditaati, bukan karena takut, tetapi karena hormat. Atau mungkin juga karena takut, atau keduanya. Cucuku, katanya, mendekati sofa. Dewi tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di hadapannya berdiri kakek yang ia anggap telah meninggal selama lebih dari 20 tahun. Kakek yang ternyata adalah salah satu orang paling berpengaruh dalam sejarah kota ini. Selamat malam, Kek, ucapnya ragu. Baskoro Adiwijaya duduk di sebelahnya. Tangannya yang berat, dengan urat-urat menonjol, diletakkan di bahunya. Perlihatkan. Dewi memalingkan wajahnya. Kakeknya menatap lama pada memar itu, pada bibir yang sobek, pada lecet di pipinya. Ekspresinya tidak berubah, tetapi sesuatu melintas di matanya, sesuatu yang gelap. Ceritakan perintahnya. Dari awal, jangan ada yang terlewat, dan Dewi bercerita. Semuanya. 4 tahun penghinaan, ejekan kecil, manipulasi. Ia bercerita tentang Bagus, tentang kelemahannya, ketidakmampuannya melawan ibunya. Tentang Anissa, yang semakin banyak menghabiskan waktu di rumah mertuanya. Tentang malam ini, tentang pukulan, tentang ancaman. Baskoro Adiwijaya mendengarkan dalam diam. Ketika Dewi selesai, ia mengangguk perlahan, termenung. Ingrid Prawiroharjo, ucapnya, seolah mencicipi nama itu. Aku kenal nama keluarga itu. Suaminya, Heru Prawiroharjo, dulu salah satu pemasok perusahaanku. Dulu sekali, di tahun 90-an. Orang licik, sepertinya ada urusan dengan material ilegal. Kami berpisah dengan cara yang tidak baik. Ia menoleh pada Wati Ningsih. Kau bilang kau sudah mencari tahu. Apa yang kau temukan? Ibunya mengambil sebuah map dari lemari, map kertas biasa dengan tali. Dewi terkejut. Ia tidak tahu ibunya menyimpan dokumen tentang keluarga suaminya. Ini, Wati Ningsih menyerahkan map itu pada ayahnya. Ini yang bisa kukumpulkan selama 4 tahun. Ingrid bukan sekadar istri pengusaha. Dia sendiri yang menjalankan bisnis gelap. Heru hanya boneka. Semua keputusan dibuat olehnya. Baskoro Adiwijaya membuka map, mulai menelusuri dokumen. Wajahnya tidak berubah, tapi Dewi melihat bagaimana bibirnya menegang. Dari mana kau dapat ini? Aku masih punya koneksi, jawab Wati Ningsih pelan. Tidak seperti koneksimu, tapi beberapa teman lama membantu. Mantan penyidik yang dulu pernah. Yah, tidak penting. Yang penting adalah apa yang tertulis di sana. Kakeknya membaca selama sekitar 10 menit. Dewi duduk diam, takut bergerak. Akhirnya, ia menutup map dan meletakkannya di atas meja. Begini, katanya. Ibu mertuamu bukan sekadar wanita jahat, dia seorang penjahat. Pengambilalihan paksa, penipuan properti, penggelapan pajak, dan itu baru yang di permukaan, kalau digali lebih dalam. Ia terdiam, tapi itu nanti. Pertama, anak itu, Anissa harus kembali pada ibunya. Bagaimana? Suara Dewi bergetar. Ibu Ingrid bilang dia punya koneksi, bahwa dia bisa. Koneksi? Baskoro Adiwijaya tersenyum sinis. Senyum itu tidak ceria, tapi keras. Dia tidak tahu apa itu koneksi. Dia pikir karena suaminya berteman dengan beberapa pejabat dan menyuap kapolsek setempat, itu namanya koneksi. Bukan, itu cecunguk, sedangkan aku. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia mengeluarkan ponsel, model modern, tidak seperti milik putrinya, lalu menekan sebuah nomor. Surya, tidak mengganggumu, kan? Bagus, aku ada urusan mendesak. Urusan keluarga. Butuh bantuan, jeda, ya? Cucu yang itu, putrinya. Anak perempuan 3 tahun, disandera, alamatnya. Ia menatap Dewi dengan bertanya. Jalan Taman Sari nomor 12, bisiknya. Jalan Taman Sari 12. Rumah keluarga Prawiroharjo, ya, yang itu. Perlu menjemput anak itu, secara hukum, Surya. Semuanya harus sesuai hukum. Jangan main hakim sendiri. Ibunya, Dewi Lestari Pranoto, dia ada di sini, siap memberikan keterangan. Oke, kutunggu kabarnya.
Ia menyimpan ponselnya. Komisaris Besar Purnawirawan Surya, jelasnya, teman lamaku. Tapi keponakannya sekarang menjabat sebagai Kapolrestabes. Dalam 1 jam, akan ada patroli di sana. Ingrid boleh berteriak sepuasnya, tapi anak itu akan dikembalikan pada ibunya. Undang-undang ada di pihakmu. Dewi merasakan matanya perih karena air mata. Rasa lega datang begitu deras hingga ia nyaris terisak. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih, jangan berterima kasih, aku melakukan apa yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Kalau saja aku tahu. Kakeknya menggeleng. Kalau saja ibumu memberitahuku lebih awal. Aku tidak ingin melibatkanmu, kata Watiningsih pelan. Kau sudah pensiun, kukira aku bisa mengatasinya sendiri. Mengatasinya? Suara kakeknya terdengar getir. Cucuku duduk di sini dengan wajah lebam, dan cicitku disandera. Itu yang kau sebut mengatasinya? Ibunya menunduk. Dewi merasa kasihan padanya, dan pada dirinya sendiri. Kek, aku mau bertanya. Bagus suamiku. Dia tidak tahu apa yang ibunya lakukan. Dia tidak ada di rumah. Mungkin saja, kau membelanya. Kakeknya menatapnya dengan penasaran. Dewi terbata-bata. Apakah ia membelanya setelah semua ini? Dia lemah, lanjutnya perlahan. Dia selalu di bawah pengaruh ibunya, tapi aku tidak berpikir dia tahu. Dia tidak akan pernah menyetujui ini. Ia menyentuh bibirnya yang sobek. Baskoro Adiwijaya menatapnya lama. Mata abu-abunya tak terbaca. Kau mencintainya? Ucapnya. Itu bukan pertanyaan. Ya, bisik Dewi. Meskipun segalanya terjadi. Ya, dia berbeda saat kami pertama bertemu. Baik, lembut, tulus. Lalu ibunya. Ibunya menghancurkannya sejak lama, sejak kecil, dan dia tidak pernah bisa tumbuh lepas dari bayang-bayangnya. Kakeknya mengetuk-ngetukkan jari di lututnya. Jadi, perceraian tidak kau pertimbangkan? Kata itu menghantam seperti tamparan. Perceraian. Dewi tidak pernah memikirkannya secara serius, bahkan setelah kejadian malam ini. Tidak, katanya tegas. Tidak, itu bukan jalan keluar. Aku percaya, Bagus bisa berubah. Harus berubah, ketika dia tahu apa yang telah dilakukan ibunya. Dan jika dia tidak berubah, maka... Dewi terdiam, lalu mengangkat kepala. Maka aku akan berjuang untuknya, seperti aku berjuang untuk Anissa. Karena keluarga adalah segalanya. Kakek sendiri yang bilang begitu. Baskoro Adiwijaya terdiam, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum yang tulus, yang membuat kerutangan-kerutan dalam muncul di wajahnya. Kau seorang Adiwijaya, katanya. Seorang Adiwijaya sejati, apapun yang terjadi. Telepon berdering 40 menit kemudian. Kakeknya menjawab, mendengarkan, mengangguk. Mereka sedang menjemput anak itu. Surya sudah menghubungi keponakannya, dia mengirim patroli. Secara resmi, pemeriksaan atas laporan ibu tentang penahanan ilegal anak di bawah umur. Laporan, Dewi tidak mengerti. Aku yang menulisnya, kata Watiningsih. Saat kalian mengobrol, aku mengirimnya lewat email ke bagian piket. Itu cukup untuk pemeriksaan awal. Dewi menatap ibunya dengan cara pandang baru. Wanita pendiam ini, yang seolah takut pada bayangannya sendiri, ternyata bertindak dengan jelas, cepat, dan efektif. Ibu, aku 20 tahun menjadi putri ayahku. Jawab Watiningsih pelan. Beberapa hal melekat, sekeras apapun aku mencoba melupakannya. Mereka menunggu, menit-menit terasa lambat. Dewi menatap ponselnya, takut sekaligus berharap benda itu berdering. Kakeknya duduk tak bergerak, memejamkan mata. Entah tertidur, entah berpikir. Ibunya menyeduh teh, meskipun tidak ada yang meminta. Akhirnya, telepon berdering. Ya, kakeknya mendengarkan. Paham, bawa ke sini. Alamatnya, ia mendiktekan alamat apartemen. Baik, kutunggu. Ia menatap Dewi. Anissa sudah dijemput, sedang dibawa kemari. Ibu Ingrid mencoba membuat keributan, tapi polisi tegas. Pemeriksaan resmi, hak ibu, semua sesuai hukum. Dewi menutupi wajahnya dengan tangan. Bahunya berguncang. Ini adalah air mata kelegaan, panas, asin, membebaskan. Dan Bagus, akhirnya ia bertanya ketika sudah bisa berbicara. Dia tidak ada. Dia pulang saat polisi sudah mau pergi. Kata Surya, dia tampak syok, mencoba mencari tahu, tapi disuruh datang ke kantor polisi. Dia tidak tahu, bisik Dewi. Sudah kubilang, dia tidak tahu. Mungkin, kakeknya setuju dengan hati-hati. Atau mungkin berpura-pura. Waktu yang akan menjawab. Setengah jam kemudian, bel pintu berbunyi. Dewi melompat, berlari membuka, melupakan rasa sakit, memar, segalanya. Di ambang pintu berdiri seorang polisi, pemuda berseragam, menggandeng seorang gadis kecil bergaun merah muda. Ibu. Anissa melepaskan diri dan berlari ke arahnya. Dewi menyambut putrinya, memeluknya erat,
terengah-engah karena bahagia dan air mata. Sayangku, anakku, semua baik-baik saja. Ibu di sini. Gadis kecil itu memeluk lehernya, menyembunyikan wajah di bahunya. Ia ketakutan. Dewi bisa merasakan jantung kecilnya berdebar kencang, tapi ia ada di sini, aman. Ibu Dewi Lestari, kata polisi itu. Mohon tanda tangan, anak telah diserahkan pada ibu. Ia menandatangani tanpa melihat. Entah surat apa, entah formalitas apa, semua itu terasa tidak penting. Yang penting hanyalah Anissa, tubuhnya yang hangat, aromanya yang khas seperti susu, aroma anaknya. Ketika pintu tertutup, Dewi membawa putrinya ke dalam ruangan. Anissa melihat seorang lelaki tua asing dan terdiam, memeluk ibunya lebih erat. Ini kakek buyutmu, kata Dewi lembut, kakek Baskoro. Ingat ibu pernah cerita dongeng tentang satria pemberani yang melindungi putri? Nah, ini dia. Baskoro Adiwijaya bangkit, mendekat, wajahnya yang biasanya keras, melembut. Halo, Anissa, katanya. Cantik sekali kau. Mirip sekali dengan ibu dan nenekmu. Gadis kecil itu menatapnya dengan waspada khas anak-anak, tetapi tanpa rasa takut. Lalu, tiba-tiba, ia mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh pipi kakek buyutnya. Kakek kasar, katanya. Kakeknya tertawa, rendah, bergelora, tawa yang sesungguhnya. Lupa cukur, terburu-buru tadi, terburu-buru menemuimu, putri. Anissa tersenyum, penuh percaya, terbuka. Anak-anak bisa merasakan kebaikan, dan lelaki tua ini, terlepas dari reputasinya, baik pada keluarganya. Ibu luka? Anissa tiba-tiba menyadari, memperhatikan wajah ibunya. Ibu jatuh, kata Dewi cepat. Tadi terpeleset, tapi sebentar lagi sembuh. Berbohong pada putrinya terasa tidak enak, tetapi mengatakan yang sebenarnya tidak mungkin. Tidak sekarang, tidak di depannya. Wati Ningsih mendekat, menggendong cucunya. Ayo, Anissa. Nenek tunjukkan kamarku. Di sana ada rumah boneka, sudah lama sekali, dulu punya ibumu. Mau lihat? Gadis kecil itu mengangguk, membiarkan dirinya dibawa pergi. Ketika mereka menghilang ke kamar sebelah, Baskoro Adiwijaya menoleh pada Dewi. Sekarang pembicaraan orang dewasa, katanya. Ibu mertuamu hari ini melakukan kejahatan, penganiayaan, ancaman pembunuhan. Apa yang dia katakan tentang membuatmu menghilang bisa dikualifikasikan seperti itu. Penahanan ilegal anak, ditambah dokumen-dokumen yang dikumpulkan ibumu. Jika semua ini diserahkan ke Bareskrim. Jangan, potong Dewi. Kakeknya terdiam, mengangkat alis. Jangan, belum. Aku harus bicara dengan bagus, memberinya kesempatan. Jika dia tahu apa yang terjadi dan memilih memihak ibunya, maka biarkan hukum yang bekerja. Tapi jika dia memilihku. Kau naif, kata kakeknya tegas. Dia telah memilih ibunya selama puluhan tahun. Kau pikir dalam satu malam sesuatu akan berubah? Aku pikir orang bisa berubah, terutama ketika mereka sadar akan kehilangan hal yang paling berharga. Mereka saling menatap, lelaki tua dan perempuan muda. Dua kemauan keras, dua sifat keras kepala, satu darah. Baiklah, akhirnya Baskoro Adiwijaya berkata, aku beri kau waktu, 1 minggu. Tapi jika dalam seminggu ini suamimu tidak membuktikan bahwa dia laki-laki, bukan ekor ibunya, aku akan bertindak dengan caraku. Dan ibunya tidak akan suka, begitu juga dia jika mencoba membelanya. Setuju? Setuju, bisik Dewi. Kakeknya mengangguk. Dan sekarang, tidur, besok akan menjadi hari yang berat untuk semua orang. Dewi berbaring di kamar masa kecilnya. Anissa mendengkur di sebelahnya, memeluk boneka beruang, juga peninggalan ibunya. Cahaya lampu jalanan menembus tirai. Ia menatap langit-langit dan memikirkan Bagus. Tentang matanya yang hangat, coklat, teduh. Tentang tangannya yang kuat, lembut. Tentang suaranya yang halus, menenangkan. Ia mencintainya. Dewi tahu itu, merasakannya. Ia mencintainya. Apapun yang terjadi. Hanya saja cintanya lemah, tidak yakin, tertekan oleh pengaruh ibunya. Tapi bukankah cinta bisa dipupuk? Bukankah cinta bisa dibantu untuk menjadi lebih kuat? Ponsel Dewi kehabisan baterai sejak sore. Ia tidak tahu apakah Bagus menelepon, mengirim pesan, tidak tahu apa yang ia rasakan, apa yang ia pikirkan, tapi ia percaya. Percaya, meskipun segalanya terjadi, bahwa besok suaminya akan menemukannya, akan datang. Dan saat itu, semuanya akan menjadi jelas. Sambil terlelap, ia teringat kencan pertama mereka. Kopi dalam cangkir kertas, daun-daun kering di bawah kaki, senyumnya yang tulus, yang sesungguhnya. Aku akan berjuang untukmu, bisiknya dalam kegelapan. Untuk kita, untuk keluarga kita. Dan ia tertidur, tidur yang gelisah, tidur seorang ibu yang siap terbangun oleh suara sekecil apapun. Pagi dimulai dengan bel pintu. Dewi melompat, jantungnya berdebar kencang.
Pikiran pertama Bagus, kedua ibu mertuanya, ketiga polisi. Watiningsih mendahuluinya. Ketika Dewi berlari ke koridor, ibunya sudah membuka pintu. Di ambang pintu berdiri Bagus. Penampilannya mengerikan. Belum bercukur, dengan mata merah, kemeja kusut. Sepertinya ia tidak tidur semalaman. Dewi, desahnya, melihat istrinya. Ya Tuhan, Dewi. Pandangannya jatuh ke wajah Dewi, ke memar, ke bibir yang sobek. Ia menjadi pucat. Ini, apa benar yang dikatakan polisi? Bahwa ini. Ibu, biarkan dia masuk, kata Dewi pelan. Kita perlu bicara. Watiningsih menyingkir. Bagus melangkah masuk, ragu-ragu, seolah takut diusir. Anissa, adalah hal pertama yang ia tanyakan. Tidur. Ibu bersamanya, mereka pergi ke dapur. Dewi menuangkan air untuk dirinya dan untuknya. Tangannya tidak gemetar, meskipun di dalam hatinya semuanya bergetar. Ceritakan, perintahnya. Dan Bagus bercerita. Ia sedang di kantor, lembur sampai larut malam, mengurus dokumen proyek baru. Ponselnya mati, dan ia lupa membawa pengisi daya. Ketika ia tiba, ia melihat mobil polisi di depan gerbang. Ibu Ingrid berteriak tentang ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Polisi membawa Anissa. Aku tidak mengerti apa-apa katanya, dan suaranya pecah. Ibu terus berkata bahwa ini kesalahan, bahwa Dewi sudah gila. Tapi aku tidak percaya. Tidak bisa percaya. Aku menelepon kantor polisi. Mereka bilang kau mengajukan laporan, bahwa anak diserahkan pada ibu sesuai hukum. Aku bertanya, laporan apa? Dan mereka menceritakan tentang penganiayaan, tentang ancaman, tentang... Ia mengangkat matanya, penuh rasa sakit, rasa bersalah, putus asa. Katakan ini tidak benar. Katakan ini hanya salah paham. Ibuku, dia tidak mungkin. Dia tidak akan pernah. Lihat aku, kata Dewi pelan. Ia menatap memar di bawah matanya, bibir yang sobek, lecet di pipinya. Ini yang dilakukan ibumu tadi malam, di kamarnya. Dia memukulku dan berkata aku adalah aib keluargamu, bahwa dia akan memaksamu menceraikanku, bahwa dia akan mengambil Anissa, bahwa aku akan menghilang selamanya jika aku mencoba melawan. Bagus terdiam, wajahnya kelabu, tanpa kehidupan. Aku tidak percaya, akhirnya ia berkata. Ketika polisi bicara, aku tidak percaya. Kukira ini semacam kesalahpahaman. Tapi sekarang, ia bangkit, mendekati jendela, bahunya bergetar. Sepanjang malam aku berpikir, mengingat, bagaimana dia selalu begitu keras, mengontrol. Bagaimana ayah diam ketika dia berteriak. Bagaimana aku diam ketika dia menghinamu. Kukira itu hanya karakternya, bahwa dia menginginkan yang terbaik, hanya tidak tahu cara menyampaikannya. Tapi ini bukan karakter. Ini penyakit. Ia berbalik. Dewi, aku bersalah padamu, pada Anissa, pada kita. Seharusnya aku melindungi kalian, tapi sebaliknya. Ya, kata Dewi, seharusnya. Tapi kau tidak. Kata-kata itu terdengar keras, tapi ia tidak bisa menahannya. 4 tahun keheningan, kesabaran, pengalahannya, semua itu meledak keluar. Aku mencoba memberitahumu berkali-kali, tapi kau tidak mendengar, atau tidak mau mendengar. Lebih mudah bagimu untuk setuju dengannya daripada berdebat. Lebih mudah berpura-pura semuanya normal daripada mengakui bahwa ibumu adalah monster. Aku tahu, bisiknya. Aku tahu, semuanya. Aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya, tapi aku ingin memperbaikinya. Ingin berada di sisimu, bersama Anissa. Ingin menjadi suami yang sejati, ayah yang sejati. Dewi diam, menatapnya, pria yang ia cintai, pria dengan bahu terkulai, mata merah, dan tangan gemetar. Ini bukan hanya kata-kata, akhirnya ia berkata, kau mengerti? Ini bukan sekadar maaf, aku tidak akan melakukannya lagi. Ini pilihan, kau harus memilih, aku dan Anissa, atau ibumu. Tidak ada pilihan ketiga. Aku memilih kalian, jawabnya seketika. Kau, Anissa, keluarga kita. Tanpa ragu. Mudah diucapkan. Dan ketika ibumu menelepon, menangis, mengatakan kau mengkhianatinya, bahwa semua yang dia lakukan demi kebaikanmu, apa kau akan kuat? Bagus mengepalkan tangannya. Aku akan kuat. Karena dia hampir membunuh wanita yang kucintai. Hampir merenggut putriku dariku. Dan aku tidak bisa memaafkannya. Bahkan ibuku sendiri. Di pintu dapur, muncul Watiningsih. Di belakangnya, sosok tinggi kakeknya. Mengharukan, ucap Baskoro Adiwijaya. Tapi kata-kata itu angin, perbuatan itu batu. Anak muda, apa kau siap membuktikan kata-katamu? Bagus tersentak melihat lelaki tua itu. Sesuatu melintas di matanya. Pengenalan, ketakutan. Anda,
Anda Baskoro? Baskoro Adiwijaya? Betul sekali. Kakek buyut putrimu, dan seorang pria yang sangat tidak senang. Kakeknya masuk ke dapur, duduk di meja. Kehadirannya memenuhi seluruh ruangan. Ibumu telah melakukan kejahatan. Beberapa kejahatan. Masing-masing bisa membuatnya dipenjara. Aku bisa membuatnya menghabiskan beberapa tahun ke depan di balik jeruji besi. Tapi cucuku, ia menatap Dewi, entah kenapa berpikir kau pantas mendapatkan kesempatan, bahwa kau bisa berubah. Aku tidak percaya, tapi aku menghargai pendapatnya. Ia terdiam, karena itu, aku tawarkan kesepakatan. Kau singkirkan ibumu dari semua urusan keluarga. Sepenuhnya, dia tidak boleh mendekati Dewi dan Anissa dengan alasan apapun. Jika dia melanggar syarat ini, aku serahkan semua berkas ke Bareskrim, dan habislah dia. Dan kau juga, jika mencoba membelanya. Paham? Bagus menelan ludah. Paham, itu belum semuanya. Aku punya informasi tentang bisnis keluargamu, tentang bagaimana ibumu membangun bisnis ayahmu, tentang tangan siapa saja yang kotor. Untuk saat ini, aku simpan informasi ini. Tapi jika kau menipu cucuku, jika sekali saja kau membuatnya menangis, aku akan hancurkan semua yang telah ibumu bangun. Semuanya, sampai ke akarnya. Kau dengar aku? Saya dengar. Bagus. Kakeknya bersandar. Kalau begitu, pulanglah ke ibumu, jelaskan aturan main yang baru, dan berdoalah agar dia menerimanya. Karena jika tidak, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidak perlu. Bagus bangkit, menatap Dewi lama, lekat. Aku akan kembali, katanya. Nanti malam, dan menjemput kalian pulang, ke rumah kita, tanpa dia. Dan ia pergi. Ketika pintu tertutup, Baskoro Adiwijaya menggelengkan kepala. Kita lihat saja kemampuannya. Tapi aku tidak akan bertaruh. Aku percaya padanya, kata Dewi pelan. Aku tahu, jawab kakeknya. Karena itulah aku memberinya kesempatan. Demi kau, ia bangkit, mendekatinya, meletakkan tangan di bahunya. Kau kuat, Dewi. Lebih kuat dari yang kau kira, lebih kuat darinya. Apapun yang terjadi, ingat, aku ada di sisimu. Dan tidak ada seorang pun lagi yang berani menyentuhmu. Hari itu terasa lambat, seperti madu kental. Dewi tidak bisa tenang. Ia duduk di samping Anissa, melihatnya bermain boneka, lalu bangkit, mendekati jendela, lalu duduk lagi. Penantian menggerogotinya dari dalam. Wati Ningsih beberapa kali mencoba mengalihkan perhatiannya, menawarkan teh, makan siang, jalan-jalan. Dewi menolak, kakeknya sudah pergi sejak pagi. Ada urusan, katanya. Tanpa merinci. Ia meninggalkan nomor telepon, menyuruhnya menelpon jika ada apa-apa. Menjelang sore, hujan mulai turun, dingin, khas musim pancaroba, mengetuk-ngetuk jendela. Dewi menatap tetesan air kelabu dan memikirkan Bagus. Apa yang terjadi di rumah mereka sekarang? Percakapan apa yang terjadi antara dia dan ibunya? Bel pintu berbunyi pukul 8. Dewi melompat, tapi ibunya mendahului. Di ambang pintu berdiri Bagus, basah kuyup, dengan sebuah koper di tangannya. Di belakangnya ada koper lain yang lebih besar. Ini barang-barang kalian, katanya. Menatap Dewi, pakaian Dewi dan Anissa. Aku kemasi semua yang bisa, sisanya kita ambil nanti. Kau pergi dari rumah? Ya. Ia melangkah masuk, meletakkan koper. Air menetes dari rambutnya, dari jaketnya, membentuk genangan di lantai. Aku tidak bisa tinggal di sana lagi, tidak setelah apa yang kutahu. Wati Ningsih diam-diam membawakan handuk. Bagus mengelap wajahnya, tapi tidak melepas jaketnya. Berdiri, menatap istrinya, dan di matanya ada rasa sakit yang belum pernah Dewi lihat sebelumnya. Ceritakan, pintanya. Mereka duduk di dapur. Anissa sudah lama tidur, lelah seharian. Wati Ningsih dengan sopan masuk ke kamarnya, membiarkan mereka berdua. Bagus berbicara lama, tentang bagaimana ia pulang dan menuntut penjelasan. Bagaimana ibunya awalnya menyangkal segalanya, lalu mencari pembenaran, lalu menyerang balik. Dia bilang kau memprovokasinya, bahwa kau sendiri yang cari gara-gara, bahwa kau menghancurkan keluarga kita dengan ambisi dan tuntutanmu. Dewi mendengarkan dalam diam. Tangannya terkepal. Aku bertanya tentang dokumen itu, tentang surat dari psikiater. Dia bilang itu demi kebaikanmu, bahwa kau tidak stabil, bahwa kau butuh perawatan, bahwa dia ingin membantu. Ia terdiam, lalu melanjutkan dengan suara berat, susah payah. Dan saat itulah aku sadar. Sadar bahwa dia bukan sekadar keras, bukan sekadar otoriter. Dia sakit jiwa. Dia tidak melihat batasan, tidak mengerti mana yang boleh dan mana yang tidak. Baginya, yang ada hanya pendapatnya, keinginannya, kebenarannya. Sisanya adalah musuh. Dan ayah, tanya Dewi pelan. Pak Heru, apa katanya? Bagus menunduk.
Diam. Seperti biasa. Duduk di ruang kerjanya dan diam. Ketika aku masuk menemuinya, dia hanya menatapku dan berkata, "Aku tidak bisa menghentikannya. Tidak pernah bisa." Lalu dia berpaling. Dewi merasakan sedikit kasihan, aneh, tidak pada tempatnya. Kasihan pada lelaki tua yang seumur hidupnya menjadi bayang-bayang istrinya. "Aku bilang pada ibu bahwa aku akan pergi," lanjut Bagus, "bahwa aku akan membawamu dan Anissa, bahwa aku tidak akan tahan lagi. Dia berteriak, mengancam akan mencoretku dari warisan, memecatku dari perusahaan, menghancurkan karierku. Lalu, ia mengangkat matanya, ada kilau basah di sana. Lalu dia menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihatnya menangis. Bilang aku tidak tahu berterima kasih, bahwa semua yang dia lakukan demi aku, bahwa tanpanya aku tidak akan jadi apa-apa, dan aku hampir percaya, hampir. Tapi kemudian aku teringat wajahmu, memar, darah di bibirmu, dan aku sadar, tidak, ini manipulasi. Dia selalu begitu, memanfaatkan rasa kasihan ketika tidak bisa menekan dengan kekuatan." Dewi diam. "Apa yang bisa dikatakan? Aku pergi," Bagus mengakhiri, mengemasi barang-barang dan pergi. Dia berteriak di belakangku bahwa aku akan menyesal, bahwa dia tidak akan tinggal diam, tapi aku sudah tidak peduli. Ia mengulurkan tangan, dengan hati-hati menyentuh telapak tangan Dewi. "Dewi, aku tahu kau tidak bisa langsung memaafkanku, bahwa aku harus membuktikannya dengan perbuatan, dengan waktu. Tapi aku ingin mencoba, ingin berada di sisimu, bersama Anissa, jika kau mengizinkan." Dewi menatap tangannya, besar, hangat, akrab. Tangan ini pernah memeluknya begitu lembut, tangan ini pernah menggendong putri mereka yang baru lahir, mungil, tak berdaya. "Aku izinkan," katanya. "Tapi ini akan menjadi jalan yang panjang, dan jika sekali saja aku tahu," potongnya. "Aku tahu, tidak akan pernah lagi, aku bersumpah." Mereka duduk dalam diam, berpegangan tangan. Di luar, hujan menderu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dewi merasa mungkin semuanya akan baik-baik saja. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Mereka tinggal berempat di apartemen kecil Watiningsih. Dewi, Bagus, Anissa, dan ibunya. Sempit, tidak nyaman, tapi terasa hangat. Bagus tidur di sofa lipat di ruang tamu. Tidak mengeluh, tidak menggerutu. Ia bangun paling pagi, menyiapkan sarapan, dengan kikuk tapi penuh usaha. Ia bermain dengan Anissa, membacakan dongeng, menggendongnya di pundak keliling apartemen. Anissa bahagia. Ayah di sini, ibu di sini, nenek di sini. Apalagi yang dibutuhkan seorang anak? Dewi mengamati suaminya dan mencoba memahami, apakah ia berpura-pura atau benar-benar berubah, setiap gerak-geriknya, setiap katanya. Ia analisis, mencari celah, tapi tidak ada celah. Ia tulus, seperti yang ia kenal di awal hubungan mereka, sebelum pernikahan, sebelum ibu mertuanya. Pada hari ketiga, kakeknya menelepon, "Dewi, aku perlu bicara denganmu. Dan dengan suamimu juga. Datanglah ke tempatku." Ia mendiktekan alamat, Lembang, Jalan Pinus, nomor 4. Dewi mencatatnya, meskipun tangannya sedikit gemetar. Lembang berjarak 1 jam dari kota. Kawasan elit, villa-villa, pagar tinggi, keamanan. Bagus mengemudi dalam diam, fokus pada jalan. Dewi menatap keluar jendela, pada pepohonan yang berlalu. Rumah kakeknya tidak seperti yang ia bayangkan. Bukan istana, bukan puri. Rumah kayu 2 lantai yang kokoh, dikelilingi pohon pinus. Pagar sederhana, tidak ada kemewahan yang mencolok. Hanya kamera di tiang-tiang yang menandakan, di sini tinggal seorang pensiunan yang tidak biasa. Baskoro Adiwijaya menyambut mereka di teras. Berpakaian santai, kemeja flanel, rompi rajut, sandal. Sama sekali tidak terlihat seperti penguasa kota. "Masuk," katanya. "Kita minum teh dan bicara." Di dalam terasa hangat dan berbau kayu bakar. Perapian di ruang tamu menyala. Perabotannya sederhana, nyaris asketis. Buku-buku di rak, foto-foto lama di dinding, karpet usang di lantai. "Duduklah." Kakeknya menunjuk ke sofa. Sebentar lagi Ibu Tati membawakan teh. Ibu Tati ternyata seorang wanita gemuk berusia 60-an, dengan wajah ramah dan tangan yang kasar karena bekerja. Ia membawa nampan berisi teh, kue kering, dan selai. Ia tersenyum pada Dewi dan menghilang. "Asisten rumah tanggaku," jelas kakeknya. "Sudah 30 tahun bersamaku. Sejak zaman aku masih aktif." Ia duduk di seberang mereka, menatap Bagus dengan tatapan menilai yang lama. "Jadi, anak muda, kau sudah meninggalkan ibumu." "Itu bagus. Tapi tidak cukup." "Saya mengerti," Bagus mengangguk. "Saya siap melakukan apapun yang diperlukan." "Apapun?"
kakeknya mengangkat alis. Bahkan jika itu berarti menghancurkannya, Bagus memucat. Saya, apa maksud Anda? Baskoro Adiwijaya mengambil sebuah map tebal dari bawah meja kopi, meletakkannya di atas meja. Ini hasil penyelidikan. Orang-orangku bekerja selama 3 hari. Apa yang mereka temukan? Ia menggeleng. Bahkan aku terkejut, dan percayalah, tidak mudah membuatku terkejut. Ia membuka map, mulai membalik halaman. Ingrid Prawiroharjo, nama lahir Kartika, lahir di Medan, pindah ke sini tahun 90-an. Secara resmi karena pekerjaan. Secara tidak resmi. Ia terdiam, secara tidak resmi, lari dari kasus pidana. Penipuan dalam skala besar. Kasusnya ditutup karena kurangnya bukti. Saksi-saksi tiba-tiba bungkam. Salah satu dari mereka bahkan menghilang. Dewi merasakan tangannya mendingin. Bagus duduk tak bergerak, seperti patung. Di kota ini, dia bertemu Heru Prawiroharjo. Pengusaha muda yang menjanjikan, tapi naif. Jatuh cinta mati. Setengah tahun kemudian mereka menikah. Setahun kemudian, Heru secara formal memimpin perusahaan. Tapi semua keputusan dibuat olehnya. Kakeknya membalik halaman. Pengambilalihan paksa. 3 kasus di tahun 90-an. Perusahaan-perusahaan kecil yang tidak bisa membela diri. Metodenya kotor. Ancaman, pemerasan, penyuapan pejabat. Salah satu pemilik bunuh diri. Secara resmi, depresi. Secara tidak resmi, ia menatap Bagus. Ada saksi yang melihat orang-orang ibumu membujuknya. Bagus menutupi wajahnya dengan tangan. Aku tidak tahu, bisiknya. Sumpah, aku tidak tahu. Aku percaya, kata kakeknya dengan lembut yang tak terduga. Kau masih anak-anak saat itu. Dan setelahnya, dia pandai menyembunyikannya. Bahkan ayahmu, kurasa, tidak tahu semuanya. Dia orang yang lemah. Lebih mudah baginya untuk tidak tahu. Ia menutup map, tapi itu masa lalu. Sekarang masa kini. Ibumu melanjutkan kegiatannya dengan metode lain, lebih halus, tapi intinya sama. Penggelapan pajak lewat perusahaan cangkang, suap pada pejabat, dan sesuatu yang lebih buruk. Apa? Tanya Bagus serak. Dia berhubungan dengan orang-orang yang, katakanlah, menjalankan bisnis gelap, tidak secara langsung, melalui perantara, tapi hubungannya ada. Jika informasi ini sampai ke aparat penegak hukum, dia akan dipenjara, Dewi menyelesaikan. Lama sekali, kakeknya membenarkan, sangat lama. Keheningan menyelimuti ruangan, api berderak di perapian. Di luar, pohon-pohon pinus berdesir. Kenapa Anda memberitahu kami ini? Akhirnya Bagus bertanya. Jika Anda punya bukti, serahkan saja ke polisi, biarkan hukum yang bekerja. Bisa saja, Baskoro Adiwijaya setuju, tapi kau juga akan kena imbasnya. Perusahaanmu adalah bagian dari skema ini. Bukan kau secara pribadi, tapi secara formal. Kau salah satu direktur. Kau akan diinterogasi, diperiksa, mungkin dituduh sebagai kaki tangan. Bahkan jika dibebaskan, reputasimu akan hancur. Bagus semakin pucat. Lalu apa yang Anda tawarkan? Kakeknya bersandar di kursinya. Kompromi. Ibumu keluar dari bisnis sepenuhnya, menyerahkan semua wewenang padamu, dan pergi dari kota ini. Sebaiknya jauh dan lama. Dia tidak boleh mendekati cucu dan cicitku. Sebagai gantinya, aku tidak akan menyerahkan berkas ini ke Bareskrim. Dia menjalani hidupnya, tapi tanpa kekuasaan, tanpa pengaruh, tanpa kemampuan untuk menyakiti. Dia tidak akan pernah setuju, kata Bagus. Anda tidak kenal dia. Dia lebih baik mati daripada melepaskan kontrol. Kalau begitu, penjara, jawab kakeknya tenang. Pilihan ada di tangannya. Dewi menatap suaminya. Wajahnya kelabu, tirus. Ia tampak seperti baru saja ditimpa seluruh dunia. Bagus, panggilnya pelan. Dengarkan aku tahu ini berat, dia ibumu. Tapi pikirkan Anissa, putri kita. Apa kau ingin dia tumbuh di dekat orang yang mampu melakukan hal seperti itu? Ia mengangkat matanya, penuh siksaan. Tidak, bisiknya, tidak mau. Kalau begitu, putuskan di sini dan sekarang. Kau bersama kami, atau bersamanya? Bagus terdiam lama, lalu perlahan menegakkan tubuh. Aku bersama kalian. Katanya, bersamamu, bersama Anissa, bersama keluarga ini. Ia menatap kakeknya. Aku akan bicara dengan ibu, menyampaikan syarat-syarat Anda. Tapi suaranya bergetar. Tapi aku tidak akan hadir saat dia ditangkap, jika sampai ke sana. Itu di luar kemampuanku. Baskoro Adiwijaya mengangguk. Adil. Aku tidak meminta yang tidak mungkin darimu. Hanya ketegasan dan kesetiaan. Ia bangkit, mendekati perapian, menatap api dengan termenung. Kau tahu, anak muda, aku sudah hidup lama, melihat banyak hal. Orang-orang yang mengkhianati keluarga demi uang, orang-orang yang membunuh demi kekuasaan,
dan orang-orang yang mengorbankan segalanya demi orang yang mereka cintai, kau berada di persimpangan jalan, pilihanmu akan menentukan siapa dirimu, bagaimana putrimu akan mengingatmu. Ia berbalik. Jangan kecewakan dia. Dan jangan kecewakan cucuku. Mereka kembali dalam keheningan. Hujan sudah berhenti, tapi langit tetap kelabu, berat. Dewi menatap profil suaminya, tegang, fokus. Apa yang kau pikirkan? Tanyanya. Masa kecil, jawabnya tak terduga, tentang diriku dulu, dan sekarang. Ia terdiam. Kau tahu, aku tidak selalu selemah ini, ketergantungan. Dulu aku bermimpi jadi petualang, keliling dunia, melihat Afrika, Australia, Antartika. Ibu tertawa, bilang, konyol. Kau akan mengurus perusahaan, seperti orang normal lainnya. Dan aku menurut, seperti biasa. Belum terlambat, kata Dewi pelan. Untuk melihat dunia, untuk menjadi siapa yang kau inginkan. Ya, ia tersenyum pahit, tanpa kegembiraan. Kau benar-benar berpikir begitu? Aku pikir kau bisa jadi siapa saja, jika kau mau, jika kau membebaskan dirimu. Bagus tidak menjawab, tapi tangannya menemukan tangan Dewi dan menggenggamnya erat, penuh keputusasaan. Percakapan dengan Ibu Ingrid terjadi keesokan harinya. Bagus pergi sendiri. Dewi menawarkan untuk menemaninya, tapi ia menolak. Ini harus kulakukan sendiri. Berdua saja. Ia kembali 3 jam kemudian. Pucat, lelah, tapi anehnya tenang. Ceritakan, pinta Dewi. Mereka duduk di dapur. Anissa sedang menonton kartun di kamar. Wati Ningsih pergi ke pasar. Dia menolak, kata Bagus. Awalnya tertawa, lalu berteriak, lalu menangis, dan kemudian. Ia terdiam. Kemudian apa? Kemudian dia bilang akan menghancurkanku, kau, semua orang. Bahwa dia punya koneksi yang lebih kuat dari Baskoro manapun, bahwa dia. Ia menelan ludah. Bahwa dia akan memastikan Anissa tidak akan pernah melihatku lagi. Bahwa dia akan menemukan cara. Dewi merasakan darahnya surut dari wajahnya. Dia mengancam anak kita? Tidak secara langsung, tapi... Ya, pada dasarnya ya. Kalau begitu, cukup, kata Dewi tegas. Tidak ada lagi negosiasi. Telepon kakek, serahkan berkasnya. Tunggu. Bagus mengangkat tangan. Ada lagi. Saat aku mau pergi, Ibu Tati mendekatiku. Bukan Tati kita, yang lain. Asisten rumah tangga orang tuaku. Dia sudah bekerja 15 tahun di sana, dan dia minta bertemu. Katanya dia bisa menceritakan banyak hal menarik, tapi tidak di rumah. Dia takut. Kau percaya padanya? Tidak tahu, tapi dia tampak tulus, ketakutan, dan bertekad pada saat yang sama. Dewi berpikir, asisten rumah tangga yang tahu rahasia. Bisa jadi jebakan, bisa juga jadi kunci. Kapan pertemuannya? Besok, di taman dekat air mancur, jam 2 siang. Aku ikut denganmu. Dewi, ini bisa berbahaya. Justru karena itu aku ikut denganmu. Ibu Tati ternyata seorang wanita kurus dengan mata lelah dan tangan yang terus-menerus meremas ujung selendangnya. Ia duduk di bangku dekat air mancur, menoleh ke sana kemari seperti binatang yang terpojok. Kalian datang, katanya ketika Dewi dan Bagus mendekat. Saya takut kalian tidak akan datang. Kami di sini, jawab Dewi, ceritakan. Ibu Tati menoleh lagi, merendahkan suaranya. Saya bekerja di keluarga Prawiroharjo sudah 15 tahun. Membersihkan, memasak, mencuci. Saya melihat banyak, mendengar lebih banyak lagi. Nyonya pikir saya ini perabotan, bisa bicara apa saja di depan saya, dan saya diam. Selama ini saya diam, karena takut. Takut apa? Tanya Bagus. Beliau, Ibu Ingrid, kalian tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Kalian pikir itu hanya karakter keras. Otoriter? Bukan. Itu. Sesuatu yang lain. Dingin, penuh perhitungan. Saya melihat bagaimana dia menghancurkan orang, bukan secara fisik, meskipun itu juga, tapi secara moral. Menghancurkan mereka, mengubahnya jadi debu. Dewi teringat percakapannya dengan ibu mertuanya. Malam itu, pukulan, ancaman. Ya, dingin dan penuh perhitungan adalah kata-kata yang tepat. Apa yang ingin Anda ceritakan? Tanyanya. Ibu Tati mengeluarkan ponsel dari tasnya, model lama dengan tombol. Di sini ada rekaman. Percakapan Nyonya, saya merekamnya selama 2 tahun terakhir, untuk berjaga-jaga. Pikir saya, kalau ada apa-apa, ada yang bisa jadi pelindung. Ia menyerahkan ponsel itu pada Bagus. Ambil. Di situ banyak sekali. Tentang uang, tentang orang-orang yang dia singkirkan, tentang rencana masa depan. Dan tentang Anda, Mas Bagus, tentang apa yang akan dia lakukan pada Anda. Pada saya, dia tidak pernah berniat memberikan perusahaan pada Anda. Anda hanya tameng, wajah tampan untuk para rekan bisnis. Dan ketika Anda tidak lagi dibutuhkan, Ibu Tati tidak melanjutkan. Bagus menatap ponsel di tangannya.
seolah memegang granat. Kenapa Anda melakukan ini? Tanya Dewi pelan. Kenapa sekarang? Wanita itu mengangkat matanya, dan Dewi melihat air mata di sana. Karena sudah cukup. Karena saya melihat apa yang dia lakukan pada Anda. Pada wanita muda yang baik, pada ibu dari seorang anak, dan saya sadar, jika dia tidak dihentikan sekarang, dia akan melakukannya lagi dan lagi, pada orang lain, pada siapapun. Ia bangkit. Saya pergi. Saya akan ke rumah kakak saya di Yogyakarta malam ini. Kalau Nyonya tahu saya mengkhianatinya, habislah saya. Tunggu, Dewi menghentikannya. Bagaimana kami bisa menghubungi Anda? Jika butuh kesaksian. Nomor kakak saya ada di ponsel itu, dikontak, cari saja. Ibu Tati melangkah pergi, lalu berbalik. Jaga diri kalian dan anak kalian. Ibu Ingrid. Dia tidak akan pernah mundur. Bahkan jika dia kehilangan segalanya, dia akan menemukan cara untuk balas dendam. Itulah esensinya. Dan ia pergi, membungkuk, kecil dan rapuh di tengah taman musim gugur. Malamnya, mereka mendengarkan rekaman itu. Bersama-sama. Dewi, Bagus, Watiningsih. Kakeknya terhubung lewat telepon. Suara Ibu Ingrid terdengar dari speaker. Dingin, percaya diri tanpa ampun. Ia berbicara tentang orang-orang seolah mereka benda, tentang uang sebagai satu-satunya nilai, tentang putranya sebagai alat. Bagus melakukan apa yang kukatakan. Selalu begitu, dia lemah, seperti ayahnya. Tapi lemah yang penurut, itu praktis. Istrinya ini yang jadi masalah. Terlalu banyak berpikir, terlalu banyak memperhatikan. Harus disingkirkan. Ada beberapa cara. Dokumen sudah siap. Kalau dia coba-coba cerai, kita hancurkan dia. Anak tetap di sini, dan dia. Yah, ada orang yang bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Dewi mendengarkan dan merasa semuanya membeku di dalam dirinya. Ini bukan ibu mertua, ini monster berwujud manusia. Bagus duduk, memegangi kepalanya dengan tangan, bahunya bergetar. Ketika rekaman terakhir selesai, keheningan menyelimuti. Ini akhir baginya, suara kakeknya terdengar dari telepon. Dengan bukti seperti ini, dia tidak bisa berkelit. Aku akan serahkan berkasnya besok pagi. Tunggu, Bagus tiba-tiba berkata, suaranya aneh, berat, patah, beri aku satu kesempatan lagi untuk bicara dengannya. Terakhir kali, untuk apa? Tanya kakeknya dingin. Kau dengar rekamannya, dia berencana menghancurkan istrimu. Mungkin secara fisik. Apalagi yang mau dibicarakan? Aku harus mengerti. Kenapa? Bagaimana dia bisa jadi seperti itu? Mungkin ada penjelasannya. Tidak, potong Dewi. Tidak ada penjelasan apapun. Dia penjahat, dia ancaman bagi keluarga kita, bagi putri kita. Dan aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke dalam pengaruhnya lagi. Dewi, tidak. Ia melompat berdiri. Kau dengar apa yang dia katakan? Singkirkan dia. Ada orang yang bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Itu tentang aku, Bagus. Dia ingin membunuhku, dan kau mau bicara dengannya? Air mata mengalir dari matanya. Semua rasa sakit, semua ketakutan, semua ketegangan beberapa hari terakhir, akhirnya jebol. Bagus bangkit. Memeluknya erat, penuh keputusasaan. Maaf bisiknya. Maaf, kau benar, aku hanya. Sulit bagiku menerima bahwa ibuku seperti itu, bahwa aku hidup di samping monster ini dan tidak melihatnya. Sekarang kau lihat, Isak Dewi, dan kau harus memilih, untuk selamanya. Aku sudah memilih, katanya. Sudah lama. Memilihmu, Anissa, keluarga kita. Hanya. Beri aku waktu untuk terbiasa dengan pikiran bahwa aku tidak punya ibu lagi. Mereka berdiri berpelukan di tengah ruangan. Watiningsih diam-diam keluar, memberi mereka privasi. Keesokan paginya, Baskoro Adiwijaya menyerahkan semua berkas ke Bareskrim melalui temannya, Komisaris Besar Purnawirawan Surya. Kasus itu segera dibuka. Tuduhan terlalu serius, bukti terlalu jelas. Dewi tahu dari kakeknya. Ia menelepon pukul 11 pagi. Sudah selesai, katanya. Penyidik sudah dalam perjalanan ke rumah Prawiro Harjo. Dengan surat perintah penggeledahan, mungkin juga penangkapan. Bagaimana Bagus? Dia akan baik-baik saja. Dia lebih kuat dari yang terlihat. Sama sepertimu. Dewi meletakkan gagang telepon dan menatap suaminya. Ia duduk di dekat jendela, menatap langit kelabu. Kau tahu? Tanyanya. Tahu. Ia tidak berbalik. Kakek meneleponku sebelum kau. Dan bagaimana perasaanmu? Hening yang panjang. Tidak tahu, akhirnya ia menjawab. Rasanya hampa, seolah ada sesuatu yang penting diambil dariku, sesuatu yang selalu ada. Dan sekarang ada lubang. Dewi mendekat, duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya. Itu akan berlalu seiring waktu. Lubang itu akan terisi dengan hal lain, yang lebih baik. Kau pikir begitu? Aku tahu. Ia berbalik menghadapnya.
Di matanya ada rasa sakit, rasa kehilangan yang begitu dalam. Dewi, kau yakin masih mau bersamaku setelah semua ini? Aku kan bagian dari ini, dari keluarga ini, dari kebusukan ini. Kau bukan bagiannya, kata Dewi tegas. Kau korban, sama sepertiku, seperti banyak orang lain, tapi sekarang kita bebas, dan kita bisa memulai dari awal. Dari awal, ia mengucapkan kata itu seolah mencicipinya. Aku tidak tahu bagaimana caranya dari awal. Seumur hidupku aku hidup dengan aturannya, melakukan apa yang dia katakan, berpikir apa yang dia tanamkan. Aku tidak tahu siapa aku tanpanya. Kau akan tahu, Dewi tersenyum, kita akan mengetahuinya bersama. Penangkapan Ingrid Prawiroharjo menjadi berita utama di kota itu. Wartawan berdatangan seperti lalat, kamera, mikrofon, pertanyaan. Benarkah Nyonya Prawiroharjo terlibat dalam pengambilalihan paksa? Adakah hubungannya dengan struktur kriminal? Apa kata keluarga? Bagus menolak berkomentar. Dewi juga. Kakeknya memastikan mereka tidak diganggu. Heru Prawiroharjo, ayah mertuanya, menelepon 2 hari setelah penangkapan. Suaranya pelan patah. Bagus, bisa kita bicara? Mereka bertemu di sebuah kafe, wilayah netral. Dewi bersikeras untuk ikut. Heru Prawiroharjo tampak menua 10 tahun. Rambutnya yang beruban acak-acakan, matanya merah, tangannya gemetar. Aku tidak tahu, katanya, begitu mereka duduk. Sumpah, aku tidak tahu semuanya. Aku paham Ingrid itu keras, bahwa dia punya caranya sendiri. Tapi bukan ini, bukan pembunuhan bukan. Suaranya pecah. Kenapa Anda diam? Tanya Dewi. Selama ini, Anda kan lihat bagaimana dia memperlakukan orang, memperlakukanku. Heru Prawiroharjo menunduk. Aku pengecut, bisiknya. Lemah, dia. Dia menaklukkanku sejak awal. Awalnya aku mencintainya. Lalu semuanya sudah terlambat, dia mengontrol segalanya. Uang, koneksi, dokumen. Aku bukan siapa-siapa, hanya nama dengan tanda tangan. Tapi sekarang Anda bisa membantu, kata Bagus. Memberikan kesaksian, menceritakan semua yang Anda tahu. Ayah mertuanya mengangkat matanya. Ada permohonan di sana. Aku siap bekerja sama dengan penyidik. Siap menceritakan semuanya. Tapi bukan karena hukum, karena kalian, karena cucuku. Ia menatap Dewi. Aku tahu kau membenciku, kau punya hak, tapi aku ingin minta maaf. Karena tidak melindungimu. Karena diam saat dia. Saya tidak membenci Anda, kata Dewi pelan. Saya kasihan pada Anda, dan pada diri saya sendiri, dan pada semua orang yang telah dia hancurkan. Heru Prawiroharjo menutupi wajahnya dengan tangan. Bahunya berguncang. Ini adalah pria yang hancur. Bukan penjahat, tapi korban, sama seperti yang lain. Minggu-minggu berikutnya dipenuhi dengan interogasi, kesaksian, dokumen. Penyidik, seorang pemuda teliti bernama Koslov, bekerja secara metodis dan tanpa ampun. Kasus itu membesar seperti bola salju. Terungkap bahwa Ingrid tidak hanya terkait dengan dunia kriminal lokal, tetapi juga dengan struktur federal. Benangnya mengarah ke Jakarta, ke kantor-kantor tinggi. Beberapa orang di atas sana mulai gelisah. Baskoro Adiwijaya datang ke rumah mereka pada suatu malam, tanpa pemberitahuan. Wajahnya serius. Ada masalah, katanya. Aku ditekan. Mereka minta penyelidikan dihentikan. Mereka mengancam. Siapa? Tanya Dewi. Orang-orang yang berhubungan dengan ibu mertuamu. Dia punya koneksi luas, lebih luas dari yang kukira. Lalu sekarang apa? Kakeknya tersenyum sinis, tidak ceria. Sekarang perang. Aku sudah terlalu tua untuk mundur, dan terlalu keras kepala. Mereka pikir bisa menakutiku. Mereka tidak tahu berurusan dengan siapa. Ia menatap Dewi. Tapi kalian harus lebih hati-hati. Sangat hati-hati. Orang-orang ini tidak akan berhenti di hadapan apapun. Anda menakuti kami? Aku memperingatkan. Ada bedanya. Malam itu Dewi tidak bisa tidur. Berbaring, menatap langit-langit, mendengarkan napas teratur Bagus di sebelahnya. Ia sudah bisa tidur nyenyak, setelah sekian banyak malam tanpa tidur. Ketakutan. Ketakutan yang dingin dan nyata. Ia merasakannya seperti tangan es di lehernya. Ingrid di penjara, dalam penyelidikan. Tapi orang-orangnya bebas, dan mereka tahu siapa yang menyebabkan kejatuhannya. Ibu, sebuah bisikan terdengar. Dewi tersentak. Anissa berdiri di samping tempat tidur. Sosok kecil dalam piyama bergambar beruang. Ada apa sayang? Mimpi buruk? Tidak. Gadis kecil itu naik ke tempat tidur, memeluk ibunya. Hanya ingin dekat ibu. Dewi memeluk putrinya, menghirup aroma rambutnya. Khas anak-anak, seperti susu, aroma yang akrab. Ibu sayang padamu, bisiknya. Sangat, sangat sayang. Dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Aku tahu, jawab Anissa mengantuk.
Ibu kan ibu yang paling kuat, seandainya saja. Dewi memejamkan mata, besok adalah hari baru, masalah baru, ketakutan baru. Tapi sekarang, putrinya ada di sisinya, suaminya ada di sisinya, keluarganya utuh. Dan itu yang terpenting. Pagi dimulai dengan telepon. Nomor tak dikenal. Dewi menjawab dengan was-was. Dengan Ibu Dewi Lestari Pranoto? Suara pria, resmi. Ya. Saya penyidik Koslov, kita perlu bertemu. Segera. Ada apa? Jeda. Ingrid Prawiroharjo kabur malam ini dari tahanan. Bumi serasa runtuh di bawah kakinya. Bagaimana? Bagaimana bisa? Kami sedang menyelidiki, tapi Anda butuh pengawalan. Segera. Anda di mana sekarang? Dewi mendiktekan alamat. Tangannya gemetar begitu hebat hingga ia nyaris tak bisa memegang ponsel. Ibu mertuanya kabur. Ibu mertuanya yang ingin membunuhnya. Ibu mertuanya yang berjanji akan memastikan ia bebas. Jam-jam berikutnya berubah menjadi mimpi buruk. Polisi, pengawal, telepon tak henti-hentinya. Mereka dipindahkan ke rumah kakeknya. Di sana lebih aman. Kamera, alarm, penjaga di sekeliling. Anissa tidak mengerti apa yang terjadi, tapi ia merasakan ketegangan orang dewasa. Ia menjadi rewel, cengeng, selalu minta digendong. Ibu, kenapa kita pindah? Aku mau pulang. Sebentar lagi, sayang. Sebentar lagi kita pulang. Bohong. Dewi tidak tahu kapan mereka bisa pulang. Dan apakah mereka bisa pulang. Baskoro Adiwijaya muram. Ia berjam-jam berbicara di telepon, memberi perintah, menerima beberapa orang. Wajahnya semakin lelah, tapi matanya semakin bertekad. Kita akan menemukannya, katanya pada Dewi pada malam hari kedua. Dia tidak bisa pergi jauh. Perbatasan sudah ditutup, dokumennya diawasi. Hanya masalah waktu. Dan sementara itu, kita menunggu. Dan jangan keluar. Bagus menanggungnya dengan caranya sendiri. Ia tidak membicarakannya, tapi Dewi melihatnya. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menghentikan ibunya lebih awal, karena tidak melihat siapa ibunya sebenarnya, karena membahayakan istri dan putrinya. Ini bukan salahmu, katanya setiap malam ketika mereka berbaring tanpa bisa tidur. Kau tidak mungkin tahu, seharusnya tahu, bertahun-tahun bersamanya dan tidak melihat. Dia ingin kau tidak melihat, dia memanipulasi, menyembunyikan. Kau juga korban, sama seperti yang lain. Ia diam, tidak setuju, tapi juga tidak membantah. Pada hari ketiga, penyidik Koslov menelepon. Ada kabar, kami melacaknya. Dia ada di luar kota, di sebuah rumah kosong. Kami sedang menyiapkan operasi. Dia sendirian? Tidak, bersama 2 orang, diduga mantan anak buahnya, bersenjata. Dewi merasakan jantungnya mencelos. Ini berbahaya, ya. Tapi kami akan mengatasinya. Bertahanlah. Operasi dijadwalkan keesokan paginya. Dewi tidak tidur semalaman. Bagus juga. Mereka duduk di dapur kakeknya, minum teh yang sudah dingin, dan diam. Wati Ningsih masuk dengan diam, duduk di sebelah mereka. Wajahnya serius, fokus. Anak-anak sudah tidur, tanyanya. Anissa sudah lama tidur, Dewi mengangguk. Lelah sekali, dia gadis yang kuat. Seperti kau. Mereka terdiam. Di luar, lampu-lampu villa bersinar, jarang, jauh. Ibu, tiba-tiba Dewi berkata. Apa ibu menyesal semua ini dimulai? Gara-gara ibu, gara-gara kakek, kita jadi di tengah-tengah. Tidak, jawab Wati Ningsih tegas. Tidak menyesal. Karena jika bukan karena kakek, jika bukan karena koneksinya, tidak tahu akan berakhir seperti apa. Dia, wanita itu, dia tidak akan pernah berhenti. Aku tahu, bisik Dewi. Dan aku juga tidak menyesal, karena akhirnya kita menjadi keluarga. Keluarga yang sesungguhnya. Kau, aku, ayah. Selama ini aku lari darinya, dan sekarang. Wati Ningsih tersenyum. Cerah, hangat. Sekarang aku sadar bahwa betapa banyak yang telah hilang, dan betapa banyak yang masih bisa didapat. Bagus mendengarkan dalam diam, lalu berkata, kalian wanita yang luar biasa. Keduanya, aku bangga kalian adalah keluargaku. Meskipun aku tidak pantas mendapatkannya. Kau pantas, kata Wati Ningsih. Kau memilih dengan benar. Dan itu yang terpenting. Jika terjadi sesuatu. Bagus memulai, jangan bicara begitu. Tidak, dengarkan. Jika terjadi sesuatu, bawa Anissa dan pergilah. Kemana saja. Kakek punya koneksi, dia akan bantu. Dokumen baru, hidup baru. Aku tidak akan pergi kemanapun tanpamu, kata Dewi tegas. Kita keluarga. Kita bersama. Apapun yang terjadi. Ia menatapnya lama, lekat,
lalu mencondongkan tubuh dan menciumnya. Lembut, gemetar, seperti di awal hubungan mereka. Aku mencintaimu, bisiknya, lebih dari sebelumnya. Dan aku tidak akan membiarkannya menghancurkan keluarga kita. Tidak akan pernah. Pagi itu kelabu, lembab, musim hujan mulai menunjukkan kuasanya. Pohon-pohon basah, langit rendah, angin dingin. Telepon berdering pukul 9 pagi. Operasi dimulai. Suara Kozlov tegang. Tim sudah di lokasi. Rumah sudah dikepung. Dewi mencengkeram ponsel. Bagus berdiri di sebelahnya, mendengarkan. Menit-menit terasa seperti jam. Di suatu tempat di luar kota, sesuatu sedang terjadi, tembakan, negosiasi, penyerbuan, dan mereka duduk di sini, aman, dan tidak tahu apa-apa. Akhirnya, telepon berdering lagi. Dapat, desah Kozlov. Hidup. Melawan, tapi berhasil ditangkap. Satu anak buahnya terluka, yang satu menyerah. Dia sudah di tahanan, dengan pengawalan ketat. Kali ini tidak akan kabur. Dewi perlahan duduk di kursi, kakinya lemas. Selesai, bisiknya. Semuanya selesai, hampir. Dia akan dikenai tuduhan baru, kabur, melawan, kepemilikan senjata. Di atas semua yang sudah ada, dia akan dipenjara lama, sangat lama. Dewi meletakkan gagang telepon, menatap Bagus. Dia ditangkap. Ia mengangguk. Wajahnya tak bergerak. Seperti topeng. Lalu, topeng itu retak. Ia merosot ke lantai, bersandar di dinding, dan menutupi wajahnya dengan tangan. Dewi berlutut di sebelahnya, memeluknya. Ia gemetar seluruh tubuh, seperti demam. Semua baik-baik saja, bisiknya. Semuanya sudah berakhir. Kita aman, kita hidup, kita bersama. Ia menangis, tanpa suara, menakutkan. Air mata mengalir melalui sela-sela jarinya. Pria dewasa, hancur dan bangkit kembali pada saat yang sama. Maafkan aku, katanya serak. Untuk semuanya, untuk tahun-tahun keheningan, untuk kelemahan, karena membiarkannya, karena tidak melindungimu. Maaf, aku sudah memaafkanmu, jawab Dewi, sudah lama. Sekarang, kau harus memaafkan dirimu sendiri. Pengadilan Ingrid Prawiroharjo menjadi peristiwa besar di tingkat provinsi. Wartawan, kamera TV, kerumunan orang penasaran. Sidang itu tertutup karena sifat tuduhannya, tetapi informasi tetap bocor. Daftar kejahatannya mengesankan. Penipuan, penggelapan pajak, pengorganisasian pengambilalihan paksa, penyuapan pejabat, keterlibatan dalam kematian 2, mungkin 3 orang, kabur dari tahanan, melawan saat ditangkap. Dewi tidak menghadiri sidang. Tidak bisa, dan tidak mau. Bagus juga tidak, hanya sekali, ketika dipanggil sebagai saksi. Ia kembali pucat, pendiam, tidak menceritakan apa-apa. Sebaliknya, Heru Prawiroharjo memberikan kesaksian secara teratur. Ia bekerja sama sepenuhnya dengan penyidik, menceritakan semua yang ia tahu, menandatangani dokumen, mengidentifikasi kaki tangan. Pria yang hancur, mencoba menebus tahun-tahun keheningannya. Dia datang menemuiku, kata Watiningsih suatu hari. Heru, meminta izin untuk bertemu Anissa. Dewi menegang. Dan ibu jawab apa? Kukatakan, itu keputusanmu dan Bagus. Bukan aku. Dewi berpikir lama. Berdiskusi dengan Bagus, dengan kakeknya, dengan psikolog yang mulai ia datangi setelah semua kejadian. Akhirnya, ia setuju. Di bawah pengawasan, untuk waktu yang singkat, Heru Prawiroharjo datang dengan hadiah. Boneka, buku, permen. Anissa, yang samar-samar mengingatnya, awalnya waspada, tapi kemudian luluh. Anak-anak bisa merasakan, orang ini tidak berbahaya. Orang ini hanya sedih. Terima kasih, kata Heru Prawiroharjo pada Dewi ketika kunjungan berakhir. Aku tidak pantas mendapatkannya. Semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua, jawabnya. Jika mereka mau menggunakannya. Ia mengangguk. Ada kilau basah di matanya. Aku mau, sangat mau, vonis dijatuhkan pada awal Februari. Ingrid Prawiroharjo dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. 15 tahun penjara. Ruang sidang penuh sesak. Wartawan, aktivis, orang-orang penasaran. Semua ingin melihat akhir dari kisah yang mengguncang kota. Ketika hakim membacakan vonis, Ingrid Prawiroharjo berdiri tak bergerak. Wajahnya, tirus, menua, tidak menunjukkan apa-apa. Tidak ada penyesalan, tidak ada ketakutan, tidak ada kemarahan, hampa. Hanya di akhir, ketika petugas membawanya keluar, ia berbalik, menatap ke ruang sidang, ke arah wartawan. Entah mencari seseorang, entah hanya mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang bukan lagi miliknya. Kozlov kemudian bercerita bahwa Ingrid tidak mengucapkan sepatah kata pun. Baik saat pembacaan vonis, maupun sesudahnya. Diam dengan keras kepala, angkuh, sampai akhir.
Orang yang menakutkan, kata penyidik itu. Selama karirku, belum pernah bertemu yang seperti ini. Ketiadaan kemanusiaan yang total, seolah di dalamnya ada mesin. Mesin yang dingin dan penuh perhitungan. Dewi tahu tentang ini dari penyidik Koslov. Ia menelepon sendiri, sepertinya merasa itu adalah tugasnya. Ini akhirnya, katanya. Kalian bisa tidur nyenyak. Dia tidak akan pernah menyakiti kalian lagi. Dewi berterima kasih dan menutup telepon. Lalu ia berdiri lama di dekat jendela, menatap halaman yang tertutup salju. Akhir, kata yang aneh. Akhir dari apa? Mimpi buruk, ketakutan, atau kehidupan lama. Bagus mendekat dari belakang, merangkul bahunya. Aku dengar, katanya pelan. 15 tahun. Ya. Bagaimana perasaanmu? Tidak tahu. Ia berbalik menghadapnya. Seharusnya senang mungkin, tapi aku merasa hampa, lelah. Seolah semua yang terjadi adalah maraton yang panjang dan berat. Dan sekarang sudah selesai. Tapi tenaganya habis. Ia menariknya lebih dekat. Tenaga akan kembali seiring waktu. Untuk sekarang, istirahatlah. Kau pantas mendapatkannya. Musim semi datang lebih awal dari yang diperkirakan. Akhir Maret, sungai-sungai kecil sudah mengalir, kuncup-kuncup di pohon mulai membengkak. Matahari terasa hangat. Kota terbangun dari tidur musim dinginnya. Orang-orang keluar ke jalan, tersenyum, menghadapkan wajah ke sinar hangat. Anak-anak berlarian di halaman, bermain air di genangan. Dewi menatap semua ini dari jendela dan merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Beban berat yang menekan dadanya selama berbulan-bulan, perlahan-lahan surut, seperti salju di bawah matahari musim semi. Psikolognya, seorang wanita parubaya dengan mata yang penuh perhatian, berkata padanya, "Trauma tidak hilang dalam sekejap. Ini proses yang panjang, terkadang menyakitkan. Tapi Anda berada di jalan yang benar. Yang penting jangan terburu-buru." Dewi tidak terburu-buru. Ia belajar kembali, percaya, bersukacita, hidup tanpa rasa takut. Terkadang berhasil, terkadang tidak, tapi setiap hari adalah langkah maju. Mereka kembali ke apartemen mereka, tempat Dewi melarikan diri dengan wajah lebam. Mereka merenovasi, mengganti perabotan, mengecat ulang dinding. Semuanya berbeda, semuanya baru. Apartemen itu berubah. Warna-warna terang menggantikan yang gelap. Jendela-jendela besar yang membiarkan matahari masuk. Gambar-gambar anak-anak di kulkas, foto-foto di dinding, wajah-wajah bahagia yang tersenyum. Anissa adalah yang pertama menyukai perubahan itu. "Ibu, bagus sekali, seperti di negeri dongeng. Kau suka?" "Suka sekali. Sekarang rumah kita yang paling bagus." "Rumah yang paling bagus?" "Ya, mungkin. Bukan karena indah, tapi karena aman, penuh cinta. Rumah yang sesungguhnya. Bagus berubah. Itu terlihat jelas." Ia bergerak berbeda, dengan percaya diri, tenang. Ia berbicara berbeda, dengan pemikiran matang. Ia menatap berbeda, dengan terbuka. Langsung. Ia mengambil alih perusahaan. Pengelolaan yang sesungguhnya, bukan formalitas. Ia memecat orang-orang ibunya, merekrut yang baru, melakukan audit, menutup proyek-proyek yang meragukan, memulai yang jujur. Sulit, sangat sulit, tapi ia berhasil. "Kau tahu," katanya suatu malam ketika mereka duduk di balkon, menatap senja. "Dulu aku pikir aku tidak akan bisa tanpanya, bahwa aku akan hancur, bahwa semuanya akan runtuh. Dan ternyata tidak." Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum yang tulus dan jujur. Sebaliknya, untuk pertama kalinya aku merasa hidup, benar-benar hidup. Mengambil keputusan, bertanggung jawab, dan ini rasanya enak, terkadang menakutkan, tapi enak. "Aku bangga padamu," kata Dewi. "Sungguh, kau bukan orang yang sama dengan yang kutemui 5 tahun lalu. Kau lebih baik, lebih kuat, lebih nyata." Ia mengambil tangannya, menyilangkan jari-jari mereka. "Kau yang membuatku seperti ini. Kau dan Anissa. Keluargaku. Keluargaku yang sesungguhnya." Kakeknya datang secara teratur. Sekarang ia adalah bagian dari hidup mereka. Bukan mitos yang jauh, bukan legenda, tapi orang yang nyata. Kakek buyut bagi Anissa, ayah bagi Watiningsih, teman senior bagi Dewi dan Bagus. Ia bercerita tentang masa lalu, masa mudanya, kota ini di masa lalu. Ia bermain dengan cicitnya, mengajarinya catur, berdebat dengan Bagus tentang bisnis, dengan hormat tapi tegas. Suatu kali, ketika mereka hanya berdua, Baskoro Adiwijaya berkata pada Dewi, "Kau tahu, cucu, aku banyak merenungkan hidupku, apa yang benar dan salah, dan aku sadar satu hal." "Apa itu?" "Kekuasaan, uang, pengaruh. Semua itu tidak ada artinya, omong kosong. Yang penting hanya satu, orang-orang yang kau cintai dan yang mencintaimu, sisanya hanya hiasan." Ia menatapnya. Lelaki tua dengan mata bijak, yang telah menjalani seluruh hidup,
Aku kehilangan putriku selama 28 tahun karena gengsi, karena tidak mengerti. Jangan ulangi kesalahanku. Jaga keluargamu. Setiap hari, setiap menit, Dewi mengangguk. Kata-kata kakeknya terasa berat dan benar di hatinya. Kau punya potensi, katanya pada menantunya suatu hari. Kau bisa jadi orang besar. Bukan dalam arti kekuasaan atau uang, tapi dalam arti ketulusan, kejujuran, integritas. Itu langka sekarang. Hargai itu. Bagus mengangguk. Ia tidak lagi takut pada lelaki tua ini. Ia menghormatinya dan berusaha untuk menjadi sepadan. Wati Ningsih berkembang. Ia mengajar musik lagi, tapi sekarang di sekolah swasta yang dibantu ayahnya. Anak-anak memujanya, rekan-rekan menghormatinya. Ia tidak lagi bersembunyi, tidak menyembunyikan asal-usulnya. Kau tahu, katanya pada Dewi suatu hari. Seumur hidupku aku lari dari nama keluargaku, malu, takut. Dan sekarang aku sadar, tidak ada yang perlu ditakuti. Ayah. Dia bukan seperti yang kukira. Dia orang baik, hanya saja berbeda, dari dunia yang berbeda. Kita semua dari dunia yang berbeda. Dewi tersenyum. Dan itu normal, musim kemarau itu panas. Mereka berlibur ke pantai bersama seluruh keluarga. Kakek, Wati Ningsih, Dewi, Bagus, Anissa. Mereka menyewa sebuah villa besar di tepi pantai. Perjalanannya panjang, hampir sehari semalam dengan mobil. Anissa menahannya dengan heroik, hanya sesekali bertanya, "Sudah sampai?" Orang dewasa bergantian menyetir, mendengarkan musik, melihat pemandangan yang berlalu. Ketika akhirnya mereka melihat laut, biru, tak berujung, berkilauan di bawah matahari, Anissa berteriak kegirangan, "Laut, ibu, laut, iya, sayang, indah, kan? Paling indah di dunia." Villa itu persis seperti yang digambarkan, luas, terang, dengan beranda besar dan akses pribadi ke pantai. Tidak ada tetangga, hanya pasir, ombak, dan teriakan burung camar. Anissa, dengan kulit kecoklatan, bahagia, seharian bermain di ombak, membangun istana pasir, mengumpulkan kerang. "Ibu, lihat, bagus sekali," ia menyodorkan temuannya yang terbaru. "Indah sekali," Dewi setuju, menyembunyikan senyum. Kakeknya duduk di tempat teduh, membaca buku, menatap laut. Terkadang ia bermain kartu dengan cicitnya atau mengajarinya menghitung ombak. "Kakek buyut, kenapa laut asin? Itu cerita panjang, nak. Mau kakek ceritakan?" Dan ia bercerita. Legenda, dongeng, fakta ilmiah bercampur aduk. Anissa mendengarkan dengan mulut terbuka. Wati Ningsih menyiapkan makan malam yang sederhana dan lezat. Ikan bakar, salad, buah-buahan. Di malam hari mereka berkumpul di beranda, menatap matahari terbenam. "Kalian tahu," kata Wati Ningsih suatu hari, "ini pertama kalinya aku ke laut. Seumur hidupku." "Benarkah?" Dewi terkejut. "Benar. Selalu tidak sempat. Tidak ada uang, tidak ada waktu, tidak ada keinginan. Dan sekarang, di sini. Dan aku berpikir, kenapa aku menunggu begitu lama? Kenapa tidak kulakukan lebih awal?" "Tidak ada kata terlambat," kata kakeknya. "Selama kita hidup, segalanya mungkin." Di malam hari mereka duduk di beranda, mendengarkan deru ombak, mengobrol tentang segala hal dan tidak ada, tertawa, diam, nyaman, seperti keluarga. Suatu malam, ketika semua sudah tidur, Dewi keluar ke pantai. Bulan menerangi air dengan jejak perak. Udara hangat dan tenang. Bagus muncul di sebelahnya, tanpa suara, seperti bayangan. "Tidak bisa tidur?" "Tidak. Terlalu indah untuk tidur." Ia memeluknya dari belakang, meletakkan dagunya di bahunya. "Dewi, aku mau bilang sesuatu. Katakan saja. Aku tahu pernikahan kita dimulai dengan salah, bahwa aku bukan suami yang pantas untukmu, bahwa aku mengecewakanmu berkali-kali, dan aku tidak bisa mengubahnya, tidak bisa kembali ke masa lalu dan melakukan semuanya dengan benar. Aku tahu," katanya pelan, "tapi aku bisa sekarang, di sini, dan ke depannya. Aku bisa menjadi orang yang seharusnya sejak awal. Suamimu, yang nyata, yang bisa diandalkan, yang mencintai." Ia membalikkan tubuh Dewi menghadapnya. "Dewi, aku ingin memulai dari awal denganmu. Dari lembaran baru, melupakan semua yang buruk dan hanya mengingat yang baik. Aku ingin kau menikah denganku lagi." Ia terdiam. "Apa? Aku serius." Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari sakunya, membukanya. Di dalamnya, sebuah cincin berkilau. Sederhana, elegan, emas putih dengan berlian kecil. "Ini baru, tidak ada hubungannya dengan yang lama. Cincin baru untuk hidup yang baru." Dewi menatapnya dan tidak bisa percaya. Ini bagusnya. Bagus yang sama yang takut pada ibunya, yang diam, yang berpaling, yang tidak melindunginya saat dibutuhkan. Bukan dia, yang lain, yang baru, yang telah ia capai, melalui rasa sakit, melalui ujian, melalui pilihan. "Ya," katanya, "ya, aku mau menikah denganmu lagi."
dengan senang hati. Ia memasangkan cincin di jarinya. Tangannya gemetar, lalu ia memeluknya erat, penuh keputusasaan, penuh kebahagiaan. Mereka berdiri di pantai di bawah sinar bulan, ombak menggulung ke pasir, dan di kejauhan, burung camar berteriak, dan semuanya terasa benar. Seperti seharusnya, pernikahan kedua, yang sesungguhnya, dilangsungkan pada bulan September. Upacara kecil di villa kakeknya di Lembang. Hanya orang-orang terdekat. Wati Ningsih, Baskoro Adiwijaya, Anissa, beberapa teman dekat. Dewi mengenakan gaun putih sederhana, tidak megah, tidak berlebihan. Rambutnya disanggul, di tangannya buket bunga liar. Bagus mengenakan setelan jas terang, tanpa dasi. Ia tersenyum lebar, terbuka, seperti anak laki-laki. Anissa, sebagai gadis pembawa bunga, berjalan dengan gagah di depan, menebarkan kelopak mawar. "Ibu cantik sekali," bisiknya pada neneknya. "Iya, sayang, cantik sekali." Upacara dipimpin oleh teman lama Baskoro Adiwijaya, seorang pensiunan hakim. Ia berbicara tentang cinta, kesetiaan, tentang bagaimana perasaan sejati melewati ujian dan menjadi lebih kuat. Ketika Dewi dan Bagus bertukar cincin, mata keduanya berkaca-kaca, tapi itu adalah air mata kebahagiaan, murni, pantas didapatkan, diraih dengan susah payah. "Saya nyatakan kalian sebagai suami dan istri. Anda boleh mencium pengantin wanita." Bagus mencondongkan tubuh, dan ciuman itu panjang, lembut, penuh janji. Para tamu bertepuk tangan. Anissa melompat kegirangan. Wati Ningsih menangis tanpa malu-malu. Bahkan Baskoro Adiwijaya, yang keras dan tak tergoyahkan, diam-diam menyeka matanya. Lalu ada makan malam sederhana, seperti di rumah, toast, tawa, obrolan. Anissa tertidur di meja makan, lelah karena kegembiraan. Larut malam, ketika para tamu sudah pulang, Dewi dan Bagus keluar ke taman. Bintang-bintang musim gugur bersinar di atas kepala. "Kita berhasil," katanya pelan. "Ya, kita berhasil." Menakutkan. Sangat menakutkan. Terkadang kupikir aku tidak akan kuat, akan hancur, akan lari. Tapi kau tidak hancur dan tidak lari. Karena kau ada di sisiku. Pada akhirnya, ia mengambil tangannya, membawanya ke bibirnya. "Aku akan selalu di sisimu, sampai akhir." Ini bukan sekadar kata-kata, ini sumpah. Mereka berdiri di taman di bawah bintang-bintang, dan di depan mereka terbentang seumur hidup, baru, bersih, milik mereka. Tahun berlalu, lalu 1 tahun lagi, Anissa masuk sekolah, kelas 1. Gadis serius dengan rambut dikepang dan ransel besar. Dewi mengantarnya sampai gerbang, berusaha tidak menangis. "Ibu, kenapa? Aku kan sudah besar." "Tahu, sayang. Tahu, pergilah." Bagus berdiri di sebelahnya, meletakkan tangan di bahunya. "Dia akan baik-baik saja. Aku tahu. Hanya cepat sekali." Terlalu cepat, mereka melihat putri mereka menghilang di balik gerbang sekolah. Sosok kecil di antara sosok-sosok kecil lainnya. "Waktu aku kecil," tiba-tiba Dewi berkata, "aku bermimpi punya keluarga besar. Banyak anak, rumah yang ramai, tamu terus-menerus. Lalu hidup terjadi, dan aku pikir, tidak akan pernah terwujud. Dan sekarang?" Ia berbalik menghadapnya, tersenyum. "Dan sekarang aku pikir, segalanya mungkin." Bagus terdiam. Kau mau bilang, aku mau bilang, 7 bulan lagi Anissa akan jadi kakak." Wajahnya, pertama-tama terkejut, lalu sadar, lalu sukacita murni yang menyilaukan. "Benarkah?" "Benar." Ia mengangkatnya, memutarnya di tengah halaman sekolah, di bawah tatapan heran orang tua lain. "Aku mencintaimu. Cinta, 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 turunkan aku. Orang-orang lihat. Biar saja, biar semua orang lihat. Aku akan punya anak lagi." Dewi tertawa. Bahagia, nyaring, bebas. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tanpa bayangan, tanpa rasa takut, tanpa beban di pundak, kabar kehamilan disambut dengan gembira. Wati Ningsih menangis bahagia. Baskoro Adiwijaya untuk pertama kalinya dalam hidupnya bingung, cicit laki-laki atau perempuan, "Aku akan punya satu lagi." Dewi tersenyum. "Tidak penting. Sama sekali tidak penting." Ia memeluknya erat, seperti seorang ayah. "Kau adalah berkatku, kau dan keluargamu. Aku bersyukur kau ada." Anissa menanggapi berita itu dengan filosofis. "Dia laki-laki atau perempuan?" "Belum tahu, sayang. Aku mau adik laki-laki. Anak laki-laki lucu, kita lihat saja." Kehamilan berjalan lancar. Dewi merasa luar biasa, kuat, sehat, bahagia. Bagus mengelilinginya dengan perhatian. "Terkadang berlebihan. Kau tidak boleh bawa yang berat-berat. Ini tas belanjaan, bukan barbel. Tetap saja, sini." Ia menggerutu, tapi di lubuk hatinya ia bersyukur atas perhatian itu, atas cinta itu, karena suaminya ada di sisinya.
Anak laki-laki itu lahir di bulan April. Kuat, nyaring, dengan rambut hitam lebat. Seorang adiwijaya sejati, kata kakeknya, menatap cicitnya. Sebenarnya dia Pranoto, bantah Bagus. Itu formalitas. Karakternya dari kita. Mereka menamainya Andi, dari Adiwijaya. Baskoro Adiwijaya, pria yang pernah menjadi penguasa kota, kini hanyalah seorang kakek buyut yang penuh kasih. Andi, kata Anissa lembut, mencondongkan tubuh di atas boks bayi. Adikku. Bayi itu menatapnya dengan mata biru dan mengeluarkan gelembung. Hidup mengalir, tenang, penuh, tentu saja ada kesulitan. Pasti ada. Malam-malam tanpa tidur dengan bayi, masalah sekolah Anissa, urusan pekerjaan Bagus, pertengkaran kecil, kesalahpahaman, kelelahan, tapi semua itu normal, biasa, seperti seharusnya kehidupan keluarga. Kau tahu, kata Bagus suatu hari ketika mereka sedang menidurkan Andi bersama. Dulu aku tidak mengerti apa itu kebahagiaan. Kukira itu uang, kesuksesan, pengakuan. Ternyata, di sini, di ruangan ini, kau, anak-anak, saat ini, kau jadi filsuf sekarang. Aku suami dan ayah, itu lebih baik. Heru Prawiroharjo bertemu dengan cucu-cucunya secara teratur. Setelah sidang istrinya, kondisinya menurun drastis, menua, tirus, berjalan dengan tongkat. Tapi di matanya muncul sesuatu yang baru, ketenangan, penerimaan. Aku banyak berpikir, katanya pada Dewi suatu hari. Tentang hidupku, apa yang telah dan tidak kulakukan. Aku pengecut selama bertahun-tahun, membiarkannya, semuanya. Dan itu tidak bisa dimaafkan. Semua orang membuat kesalahan, jawab Dewi. Itu bukan kesalahan. Itu pilihan. Pilihan buruk berulang kali. Tapi sekarang, ia menatap Anissa, yang sedang bermain di sudut. Sekarang aku ingin menjadi berbeda. Untuk mereka. Untuk cucu-cucuku. Aku ingin mereka mengingatku bukan seperti diriku yang dulu. Mereka akan mengingat Anda sebagai kakek yang baik yang membawakan hadiah dan menceritakan dongeng. Heru Prawiroharjo tersenyum. Sedih, penuh terima kasih atas kesempatannya. Ingrid Prawiroharjo menulis surat dari penjara secara teratur, metodis. Bagus tidak membukanya, menyimpannya di sebuah kotak, tanpa dibaca. Mungkin suatu saat nanti katanya, nanti. Bukan sekarang. Dewi tidak memaksa. Itu keputusannya, jalannya. Suatu hari, 3 tahun setelah sidang, datang pemberitahuan resmi. Ingrid Prawiroharjo meninggal di lembaga pemasyarakatan. Serangan jantung. Bagus membaca surat itu dalam diam, berdiri lama di dekat jendela. Bagaimana perasaanmu? Tanya Dewi hati-hati. Tidak tahu, jawabnya jujur. Dia monster, secara objektif seorang penjahat, orang yang menyebabkan begitu banyak rasa sakit. Tapi tetap saja, dia ibuku. Satu-satunya. Tidak akan ada yang lain. Kita bisa berduka untuk orang yang telah hilang, untuk orang yang seharusnya bisa ia capai. Itu normal. Ia mengangguk, lalu berbalik. Aku tidak akan pergi ke pemakaman. Tidak bisa. Tapi aku ingin menutup ini. Melepaskannya. Bagaimana? Tidak tahu. Nanti kupikirkan. Ia memikirkannya. Seminggu kemudian, ia pergi sendirian ke pemakaman tempat nenek dan kakek dari pihak ibunya dimakamkan. Ia berdiri di sana selama 1 jam. Apa yang ia lakukan, apa yang ia pikirkan, ia tidak menceritakannya. Ia kembali dengan perasaan berbeda, tenang, damai, selesai, katanya pada Dewi. Aku sudah melepaskannya. Sekarang, hanya maju ke depan. Anissa berusia 10 tahun, Andi 3 tahun. Mereka adalah keluarga yang bahagia, biasa, normal, hidup. Di malam hari, makan malam bersama, mengobrol tentang hari itu. Anissa bercerita tentang sekolah, teman-teman, guru, pelajaran. Andi tentang taman kanak-kanak. Tidak jelas, kacau, tapi dengan antusiasme yang membuat semua orang mendengarkan dan tersenyum. Dan hari ini kita menggambar, katanya. Aku menggambar keluarga. Ini ibu, ini ayah, ini Kak Anissa, ini aku, dan anjing. Kita tidak punya anjing, Anissa menyela. Tapi akan punya, jawab Andi yakin. Dewi saling pandang dengan Bagus, anjing. Mungkin memang sudah waktunya, suatu saat nanti. Dewi kembali bekerja di arsip, tempat yang pernah ia tinggalkan. Rekan-rekannya menyambutnya dengan hangat, seolah tahun-tahun itu tidak pernah ada. Kami merindukanmu, kata kepala arsip. Kau spesialis terbaik yang pernah kami miliki. Terima kasih, aku juga rindu. Pekerjaan itu menyerapnya lagi. Dokumen, penelitian, penemuan. Ia mencintai pekerjaannya, selalu begitu. Dan sekarang ia bisa melakukannya tanpa rasa takut, tanpa menoleh ke belakang.
Terkadang ia lembur sampai larut malam, ketika menemukan bahan yang sangat menarik. Bagus tidak keberatan, ia mengerti. Ia sendiri sering bekerja di malam hari. Kita gila kerja, candanya. Keduanya. Itu buruk, itu normal. Selama kita masih punya waktu untuk satu sama lain. Dan mereka selalu punya waktu. Bagus memimpin perusahaan. Sekarang bisnisnya jujur, transparan. Tidak besar, tidak super menguntungkan, tapi stabil dan, yang terpenting, bersih. Aku bangga padamu, kata kakeknya. Kau melakukan apa yang tidak bisa kulakukan. Membersihkan nama, membangun kembali. Itu tidak mudah. Tidak ada yang berharga yang mudah. Ingat itu. Kakeknya semakin lemah. Usia menuntutnya. Ia sudah lebih dari 80, kesehatannya menurun, tapi semangatnya tetap sama. Pikiran tajam, kemauan baja. Aku akan hidup sampai melihat cicit-cicitku menikah, katanya suatu hari. Aku ingin melihat mereka tumbuh dewasa. Pasti. Dewi tersenyum. Kakek kan keras kepala. Sifat keluarga. Suatu sore di musim panas, mereka berkumpul bersama di taman villa kakeknya. Sate, tawa, teriakan anak-anak. Anissa mengajari Andi bermain bulu tangkis. Wati Ningsih mengobrol pelan dengan ayahnya. Bagus sibuk di dekat panggangan. Dewi berdiri di samping, mengamati. Ia berpikir tentang betapa panjang jalan yang telah mereka lalui. Dari malam mengerikan itu, ketika ia merangkak ke rumah ibunya dengan wajah lebam, hingga saat ini. Keluarga bahagia, suami yang mencintai, anak-anak yang sehat. Semua yang pernah ia impikan. Jalan itu sulit, ada saat-saat ia ingin menyerah, saat ia merasa tidak akan kuat, tidak akan berhasil. Tapi ia berhasil, mereka berhasil, bersama. Apa yang kau pikirkan? Bagus mendekat, mengelap tangannya. Tentang betapa anehnya semua ini. 3 tahun lalu, kupikir hidupku sudah berakhir, bahwa yang ada di depan hanya rasa sakit dan ketakutan. Dan sekarang. Ia menatapnya, anak-anak, ibu dan kakeknya, taman ini, rumah ini, langit ini, dan sekarang aku sadar, semuanya tidak sia-sia. Bahwa dari kegelapan manapun, kita bisa keluar. Jika ada seseorang untuk diperjuangkan. Bagus memeluknya, kau wanita terkuat yang pernah kukenal, dan aku bersyukur setiap hari kau adalah istriku. Dan aku bersyukur kau berubah. Bahwa kau menemukan kekuatan dalam dirimu, bahwa kau memilih kami. Mereka berdiri berpelukan, dan di sekitar mereka terdengar tawa anak-anak, kicau burung, aroma bunga dan kebahagiaan. Ibu, ayah, kesini, panggil Anissa. Kakek buyut mau foto kita semua. Mereka mendekat, berdiri bersama, 3 generasi. Baskoro Adiwijaya di tengah dengan cicit-cicitnya di pangkuan. Wati Ningsih di sebelah kanan. Dewi dan Bagus di sebelah kiri. Fotografer, yang disewa untuk hari itu, menekan tombol rana, tersenyum, dan mereka tersenyum. Tulus, bahagia, dengan segenap jiwa, karena mereka adalah keluarga, keluarga yang sesungguhnya, seperti seharusnya. Kakeknya menatap mereka semua, pada putrinya yang pernah hilang dan ditemukan kembali, pada cucunya yang melewati neraka dan keluar sebagai pemenang, pada menantunya yang berhasil memutus lingkaran setan, pada cicit-cicitnya, harapan dan masa depan. Aku bangga pada kalian, katanya pelan. Semuanya. Kalian adalah warisanku, yang paling berharga yang kumiliki. Dewi mencondongkan tubuh, mencium pipinya, dan kakek adalah milik kami, keluarga kami. Senja mulai turun di taman. Bayangan panjang terhampar di rumput. Anak-anak lelah, tenang. Orang dewasa duduk di kursi, menikmati kedamaian. Seumur hidupku kupikir kebahagiaan itu sesuatu yang besar, megah. Pencapaian, kemenangan, ternyata, di sini. Malam yang tenang, keluarga di dekat, tidak perlu lari kemana-mana, tidak perlu membuktikan apa-apa, cukup ada. Kebijaksanaan datang seiring usia, kakeknya tersenyum. Atau seiring ujian, tambah Dewi. Bagus menggenggam tangannya. Yang penting, ia datang. Cepat atau lambat. Jika kita siap menerimanya, bintang-bintang mulai menyala satu persatu. Malam turun ke bumi, hangat, lembut, penuh janji. Dan di suatu tempat di dalam taman, seekor burung bulbul menyanyikan lagunya. Tentang cinta, tentang harapan, tentang semua yang buruk akan berlalu, dan yang baik akan tetap selamanya. Terima kasih telah menonton, teman-teman terkasih. Jika Anda menyukai cerita ini, mohon dukung kami dengan menekan tombol suka, jempol ke atas. Bagi Anda, ini hanya 1 klik, tetapi bagi kami ini sangat penting. Terima kasih sebelumnya, teman-teman terkasih.